Sebenarnya, saya adalah kepala keluarga klan Lin. Paman besar saya adalah Kaisar Naga Perbatasan Utara. Suyun, maaf karena menyembunyikannya darimu begitu lama. Besok saya akan membawamu pulang. Bebe. Dasar bocah nakal. Kamu sudah menghilang begitu lama. Kapan kamu akan kembali? Lin Feng, cepat kemari. Besok saja. Besok saya akan memberimu kejutan. Lin Feng. Lin Feng. Hubungi. Lin Feng. Kepala keluarga Lin Feng akan kembali besok. Beritahukan keluarga-keluarga terpandang di Daxia untuk menghadiri pesta kembalinya, yang terlambat akan dikeluarkan dari Daxia. Dokter, bagaimana keadaannya? Korban mengalami benturan di bagian otak dan menjadi koma. Menyerah sajalah, Dokter, saya mohon, tolong pikirkan cara lain untuk menyelamatkannya. kecuali jika ada keajaiban. Kalau begitu, saya akan terus menjaganya. Menunggu keajaiban terjadi. Ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Mari beli satu. Apakah kamu mampu menanggungnya? Saya akan mencari cara untuk mendapatkan uang. Tidak berguna. Sudah setengah tahun masih belum menemukan kepala keluarga? Kami sudah mencari di seluruh Daxia. Kalau begitu, cari di seluruh Asia. Baik, Sudah 3 tahun menjadi kepala keluarga sementara, imbalan 100 miliar rupiah untuk petunjuk, tetap saja tidak ada yang mendapatkannya. Lin Feng, sebenarnya kamu ada di mana? hei Pak, cepatlah sedikit. Menyajikan makanan sangat lambat. Maafkan saya, tunggu sebentar lagi. Bergeraklah lebih cepat. Di belakang masih banyak pelanggan yang menunggu. Baik, Gajimu hari ini, terima kasih. besok kamu tidak perlu datang lagi. Mengapa? Pelanggan hanya ingin menyentuh pantatmu, lalu kamu langsung bertengkar dengan orang. Bagaimana saya bisa menjalankan bisnis? Memangnya kamu pikir kamu siapa? Semua orang begitu berharga. Hump. Lin Feng, kapan kamu akan bangun? Suyun. Suyun, kamu di mana? Suyun, aku akan membawamu pulang. Suyun, aku akan membawamu pulang untuk bertemu keluargaku. Ini ajaib. Apakah keajaiban akan terjadi? Pasien vegetatif ini yang terbaring 8 tahun, dia bergerak. Wanita itu benar-benar menunggu keajaiban. Ketua Zhang, Ketua Zhang. Katanya, dia bekerja hanya sedikit dalam sehari, kenapa gajinya sama dengan kita? Karena dia cantik kan. Siapa tahu ada apa-apa antara dia dan Mandor. Nak, kamu gadis muda seperti ini. Kenapa melakukan pekerjaan seperti ini? Karena gajinya besar. Untuk apa kamu mencari uang sebanyak itu? Pacarku dirawat di rumah sakit. Biaya rumah sakit lebih dari 20 juta rupiah per bulan. Bagaimana bisa kalau tidak bekerja? Kamu wanita yang merawat pacarmu yang vegetatif. Selama 8 tahun, tidak pernah meninggalkan dia. Dan masuk berita itu, ya? Ini bahkan masuk berita. Di era sekarang, orang sepertimu semakin sedikit. 8 tahun, ya? Dan kudengar kalian belum menikah? Sebentar lagi akan menikah. Awalnya, keesokan harinya, akan bertemu keluarganya di rumahnya, bersiap untuk bertunangan. Tidak menyangka jadi seperti ini. Patua Wang, Liu kecil. Cepat, 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 cepat. Ini wanita yang masuk berita itu. Wanita yang merawat pacarnya yang vegetatif selama 8 tahun itu. Jadi dia, ya, Ternyata dia, Aku sudah mendengarnya sejak lama. Nak, ini tanda perhatian kecil dariku. Terimalah. Kamu harus menerimanya. sini, aku juga ikut. Terima kasih, terima kasih. Halo, Ketua Zhang? Direktur Zhang? Apakah Lin Feng sudah bangun? Belum, namun perawat jaga menemukan tanda-tanda pemulihan. Ini adalah kabar baik. Benarkah? Apakah Lin Feng benar-benar akan sadar? Berapa lama waktu yang dibutuhkan? Tidak bisa dipastikan. Ini hanya tanda-tanda. Mungkin 1 tahun, atau mungkin 3 tahun. Saya tidak takut. Saya sudah bertahan selama 8 tahun. 3 tahun lagi bukan masalah.
Ini adalah sedikit niat baik dari seluruh staf medis rumah sakit pusat kami. Ambillah, Anda sudah banyak membantu kami. Saya tidak bisa menerima lebih banyak lagi. ambillah. Lagi pula Anda tidak mudah menghadapi hal seperti ini. Waktu 8 tahun, biasanya orang yang sangat dekat pun sudah menyerah. Tetapi Anda masih bertahan. Anda sendiri adalah keajaiban. Suyun sedang menungguku. 8 tahun, dia menungguku. Selama 8 tahun. Selama 8 tahun ini, bagaimana dia bisa bertahan? Suyun, maafkan aku. Hutangku padamu terlalu banyak. Aku harus bangun. Dengan mengorbankan seluruh klan Lin, aku akan menghapus semua penderitaanmu selama 8 tahun ini. Suyun, aku harus bangun. Bangun! Aku harus bangun. Dia sadar. Dia bangun. Bangun. Lin Feng? Lin Feng? Aku ingin menikahimu. Lin Feng, aku di sini. Kamu mau bilang apa? Aku ingin menikahimu. Aku ingin menikahimu. Aku ingin menikahimu. Aku sudah tidak sabar menjadikanmu nyonya besar klan Lin. Lin Feng, dia sudah menunggumu selama 8 tahun. Hanya untuk mendengar kata-kata itu darimu. Astaga, 8 tahun. 8 tahun? Berapa banyak 8 tahun yang ada dalam hidup seseorang? Nikahi dia. Besok aku akan melamarnya. Aku akan mengerahkan kekuatan paling dahsyat di dunia ini untuk menjadikanmu pengantin paling bahagia di seluruh dunia. Baik. Lin Feng, aku bisa mengerti ketergesaanmu. Lagi pula, kamu baru saja sadar. Aku sarankan kamu. Paling tidak sebulan lagi baru boleh keluar dari rumah sakit. Lagi pula, kondisi tubuhmu ini. Meskipun aku di atas tandu, meskipun aku duduk di kursi roda, aku tetap akan melamarnya. Seperti yang Anda katakan, berapa banyak 8 tahun yang ada dalam hidup seseorang? Aku tidak bisa membiarkan Suyun menunggu lebih lama lagi, bahkan sedetik pun. Aku akan menjadikanmu keluarga paling terhormat di Provinsi Barat Daya. Aku akan membuat semua keluarga bangsawan terkemuka di dunia datang menyaksikan kebahagiaan kita. Aku akan membuat seluruh dunia berputar mengelilingimu. Besok, aku akan datang melamar kepada orang tuamu. Percayalah padaku, aku akan menjadikanmu pengantin paling bahagia di seluruh dunia. Baik. Dia koma selama 8 tahun. Mungkin dia mengalami mimpi yang sangat panjang. Omong kosong yang dia katakan itu mungkin adalah kejadian dalam mimpinya, jadi jangan terlalu memikirkannya. Tapi kamu juga tidak perlu terlalu khawatir. Setelah diperiksa, tubuhnya tidak ada masalah. Hanya saja kesadarannya agak sedikit terganggu. Perlu waktu untuk pulih. Kamu tidak sungguh-sungguh mempercayainya, kan? Direktur Zhang, terima kasih banyak atas bantuan Anda kepada kami selama ini. Besok Lin Feng bilang akan datang ke rumahku untuk melamar. Aku ingin mengundang Anda untuk menjadi saksi kami. Apa dia koma selama 8 tahun dan baru terbangun, bahkan tidak bisa berjalan? Bagaimana dia bisa melamarmu? Dia juga bilang akan mengerahkan kekuatan terbesar di bumi untuk melamarmu. Kamu tidak benar-benar percaya, kan? Meskipun dia bilang akan ada tokoh penting sebagai saksi, dan keluarga kaya berebut untuk memberikan mahar, itu semua omong kosong. Tapi dia bilang akan datang untuk menikahiku, itu pasti benar. Aku sudah menunggunya 8 tahun. Saat ini aku sama seperti dia. Sama-sama tidak sabar. Percayalah padaku, besok malam aku akan datang sesuai janji untuk menikahimu. Aku punya seorang gadis di Jiangcheng yang merawatku selama 8 tahun. Namanya Suyun. Besok aku akan secara resmi melamar kepada orang tuanya. Keluarga ini, selama 8 tahun ini, telah berkorban banyak untukku. Mulai besok, aku ingin Suyun menjadi wanita paling bersinar di dunia ini. Aku ingin membuat keluarga biasa ini menjadi kaya raya dalam semalam, menjadi keluarga paling kaya di seluruh Provinsi Barat Daya. Aku ingin klan Lin membayar mahal untuk menghapus semua penderitaan yang dia alami selama 8 tahun ini. Jika kamu berhubungan lagi dengan orang yang terbaring koma itu, jangan kembali lagi ke rumah ini. Hei, hei. Mana orangnya? Apakah makanannya sudah siap? Ayo, makan selagi hangat. Mie lagi? Memangnya mau bagaimana lagi? Bahkan telur pun tidak ada. Uang yang kamu dapat dari menjual sayur bulan lalu, apa sudah kamu pakai lagi untuk membayar biaya pengobatan orang yang terbaring koma itu? Situasi keluarga kita sekarang ini, kamu bukannya tidak tahu?
Mana mungkin kita mampu beli telur lagi? Dia satu-satunya putriku. Dia terlalu fokus pada satu hal yang tidak mungkin. Lalu aku harus bagaimana? Kita bisa membantu sebisa mungkin, selagi kita masih mampu. Nanti jika kamu kembali bersama Lin Feng, aku akan memutuskan hubungan ayah dan anak denganmu. Ayah, tapi Lin Feng sangat baik padaku. Aku hanya akan menikah dengannya. Kamu membuatku marah besar. Ayah, Ibu, terima kasih. Terima kasih. Sudah 8 tahun tidak pulang. Sekarang pulang mau apa? Dia sudah sadar. Ini apa? Lin Feng sudah sadar. Baru 2 jam yang lalu, dia memberitahuku, besok dia akan datang ke rumah kita untuk melamar. Dia akan datang untuk menikahiku. Benarkah sudah sadar? Bangun. Jangan menangis lagi. Syukurlah dia sudah sadar. Sudah 8 tahun, kamu akhirnya mendapatkan apa yang kamu inginkan. Terima kasih. Dia akan melamar besok. Ya, dia besok akan mengajak semua tetua keluarga untuk datang melamar. Besok aku akan bicara serius dengan anak kurang ajar ini. Bagaimana putriku melewati 8 tahun ini? Lihat, ibumu bahkan tidak rela membiarkanku makan telur. Ayah, Ada hal lain yang akan kuberitahukan padanya besok. Jika dia berani menyakiti putriku, aku akan bertaruh nyawa, aku akan menemuinya untuk menyelesaikan masalah ini. ayah, apakah ayah menyetujuinya? Kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat telepon sanak saudara. Aku akan segera pergi. Penderitaan akhirnya berakhir. Keluarga kita akhirnya menikmati kebahagiaan setelah kesulitan. Cepatlah. Cepat pergi. Halo, Halo, Lily, apa? kau bilang pacar Lin Feng, si vegetatif itu, dia sudah sadar? Sudah sadar, dan kata-kata pertamanya saat sadar, adalah dia akan datang besok untuk melamar, dan menikahi Suyun kami. Kau mau menikah dengan orang yang vegetatif itu? Dia bukan lagi orang yang vegetatif. Dia sudah sadar. Lily, dia bilang, besok akan datang ke rumahku untuk melamar, aku ingin mengundangmu datang sebagai saksi. 8 tahun sudah, akhirnya akan sampai pada tujuan yang baik. Seorang pecundang, apa yang pantas dibanggakan? Tidak punya kekuasaan, tidak punya pengaruh. Seorang yang vegetatif bilang mau menikahi Suyun, sudah membuat kalian sesenang ini. Bos besar yang dulu aku kenalkan padanya, yang kekayaannya mencapai puluhan miliar rupiah, aku tidak melihat kalian segembira ini. Lin Feng juga bilang, besok, dia akan mengundang semua keluarganya. Keluarganya, semuanya orang penting. Dia juga bilang besok, akan mengundang para tokoh terkemuka dari berbagai kalangan, untuk datang dan ikut, agar Suyun kami, menjadi wanita yang paling bersinar. Menurutku, Lin Feng itu, tidak kalah dari para bos besar itu. Seorang yang baru sadar dari kondisi vegetatif, mengatakan hal yang tidak masuk akal, kalian percaya juga? Aku bilang kalian sekeluarga. Kenapa begitu lugu? Pantas saja keluarga kalian miskin. Jika Lin Feng itu punya latar belakang keluarga sekuat itu, selama 8 tahun ini, kenapa tidak ada yang datang mencarinya? Baiklah, aku mengerti. Besok aku akan datang bersamaku suamiku. Suami saya sekarang adalah karyawan Grup Wanyao. Grup Wanyao. Anda tahu, kan? Tidak tahu. Ini saja kamu tidak tahu. Perusahaan terbesar di Provinsi Barat Daya, berada di bawah keluarga bangsawan nomor 1, klan Lin. Suami saya sekarang adalah petinggi di Grup Wanyao. Aku beritahu ya, kalau Suyun ini menikah dengan sampah yang tidak berbakat dan tidak punya uang itu, menurutku, itu justru akan lebih menderita. Hei Suyun, bagaimana kalau aku minta suamiku mencarikanmu kenalan baru, orang-orang di sekitarnya. Semua adalah orang-orang kaya dan berpengaruh, para tokoh besar tidak perlu. Di hatiku hanya ada Lin Feng seorang. Penjabat kepala keluarga. Kami sudah sampai di benua Afrika, tapi tetap tidak menemukan jejak kepala keluarga. Cari lagi. Sekalipun aku harus menggali setiap inci bumi, aku harus menemukan Lin Feng. Baik, 8 tahun lalu kau bilang akan kembali, tapi tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Anak nakal? Sebenarnya kau di mana? Klan Lin kami telah diwariskan selama 1000 tahun, keluarga terpandang nomor 1 di dunia. Dan kau adalah orang yang menguasai semua ilmu rahasia klan Lin. Kau juga adalah kepala keluarga klan Lin. Klan Lin tidak bisa tanpamu. Bibi, Dasar keponakan nakal. Kemana saja kau 8 tahun ini? Apa kau tahu semua orang menunggumu, mencarimu? 8 tahun ini aku
Aku menjadi manusia sayur. Aku ada di Jiangcheng. Apa? Ada seorang gadis yang merawatku 8 tahun. Namanya Suyun. Bibi, besok aku akan melamar secara resmi kepada orang tuanya. Keluarga ini selama 8 tahun ini telah berkorban banyak untukku. Mulai besok, aku akan membuat Suyun menjadi wanita paling bersinar di dunia ini. Aku akan membuat keluarga biasa ini bangkit dalam semalam, menjadi keluarga terpandang nomor 1 di seluruh provinsi Barat Daya. Aku akan membuat seluruh klan Lin membantunya, menghilangkan semua penderitaannya selama 8 tahun ini. Sudah ditemukan penjabat kepala keluarga. Pernah dimuat di surat kabar malam Jiangcheng. Nama gadis itu Suyun, dari keluarga biasa. Ini salahku. Sudah masuk berita, tapi kami tidak menyadarinya. Sungguh wanita yang luar biasa dengan kesetiaan yang teguh seperti itu. Jika kamu koma selama 8 tahun, apakah istrimu akan menunggumu selama 8 tahun? Jangan bicara 8 tahun, meskipun hanya 1 tahun, dia akan menikah lagi. Tetapi Suyun ini hanyalah seorang wanita dari keluarga biasa. Mereka tidak sepadan. Klan Lin memiliki ajaran leluhur, anggota keluarga Lin tidak boleh menikah dengan orang biasa. Namun menurutku, ribuan putri bangsawan di dunia ini, jika digabungkan pun tidak ada yang sepertinya. Pelaksana kepala keluarga, Jika dia bukan keluarga bangsawan, kita akan menjadikannya keluarga bangsawan. Lin Feng berkata, biarkan keluarga ini bangkit dalam semalam, menjadi keluarga bangsawan nomor 1 di Provinsi Shinan. Sampaikan perintahku, Kami siap menerima perintah. umumkan ke seluruh penjuru dunia, segera pergi ke Jiangcheng untuk melamar. Berikan penghormatan tertinggi kepada keluarga Su. Semua orang bersuka cita, tersebar ke seluruh penjuru dunia. Aku ingin seluruh dunia tahu, bahwa klan Lin akan menyambut menantu wanita paling bersinar, dalam 1000 tahun. Namanya Suyun. baik. Besok aku ingin Suyun menjadi wanita paling bersinar di dunia ini. Berangkat. Aku ingin keluarga biasa ini bangkit dalam semalam, menjadi keluarga bangsawan nomor 1 di seluruh provinsi Sinan. Beritahu Paman Lin Feng, Raja Naga dari perbatasan utara, segera pergi ke Jiangcheng untuk menulis surat pernikahan dengan tangannya sendiri. Beritahu sepupu Lin Feng, pemimpin konsorsium Afrika Selatan segera kembali ke negara untuk secara pribadi memimpin pernikahan besar Lin Feng dan Suyun. Aku akan menyiapkan 3 lapis seserahan untuk Lin Feng untuk melamarnya. Selain itu, beritahu seluruh klan Lin di seluruh dunia, dalam 7 hari, bahkan 3 hari, keluarga Su dari Jiangcheng akan diangkat menjadi keluarga bangsawan nomor 1 di Provinsi Sinan. Pemimpin klan Lin, beruntung mendapatkan wanita istimewa di dunia Suyun. Hari ini, saya, Lin Zan, menulis surat nikah dengan tangan saya sendiri, mempersembahkan kepada surga, memberitahu dunia bawah, dan melaporkan kepada leluhur. Dengan pena. Kepada semua leluhur klan Lin, Lin Feng adalah keturunan ke-30. Dia telah menguasai semua ajaran leluhur, namun hilang kontak selama 8 tahun karena kecelakaan. Selama 8 tahun itu dia mendapatkan Suyun, putri dari klan Su, yang merawatnya dengan sepenuh hati tanpa lelah. Saat mereka menyentuh langit dan bumi, teguh dan abadi. Mereka berdua akan segera menikah. Akhirnya, sepasang kekasih bersatu. Hidup ini tanpa penyesalan. Ini adalah takdir yang menuntun mereka. Kami memberikan restu yang tulus. Mulai hari ini, Suyun dari Jiangcheng resmi memasuki keluarga Lin saya, anggota klan Lin, majulah untuk melamar dan berbesan dengan keluarga Su dari Jiangcheng. Berangkatlah ke Jiangcheng untuk melamar. Hormat kami untuk Kaisar Naga. Ini adalah surat nikah yang ditulis sendiri oleh Kaisar Naga. Tetesan tintanya sangat berharga. Kaisar Naga berhenti menulis selama 20 tahun. Terakhir kali dia menulis adalah untuk penobatan Raja Eropa. Dia menulis ucapan selamat setelah diminta selama 3 tahun. Yang ini untukku, sisakan sedikit. Jangan berebut. Ketua grup Wanyao, Lin Wanyao, memberi hormat kepada pemimpin keluarga. Selamat datang kembali, pemimpin keluarga. Selamat datang kembali, pemimpin keluarga. Bagaimana persiapannya? Laporkan pemimpin keluarga Lin Xin sebagai pemimpin keluarga sementara membawa 3 jenis mas kawin, segera tiba. 100 pemimpin keluarga terpandang dari Daxia sudah berangkat menuju keluarga Su. Hotel bintang 8 yang paling mewah di Jiangcheng sudah siap untuk menyambut Nona Su kapan saja. Pemimpin keluarga membawa mas kawin pertama sudah hampir tiba. Berangkat melamar. Hari ini saya ingin keluarga Su, keluarga biasa ini, menjadi keluarga terpandang. Baik, pemimpin keluarga. Dia akan datang ke rumahku untuk melamar hari ini. Terlambat 8 tahun. Akhirnya aku menunggumu. Syukurlah aku tidak menyerah. Kenapa kerutan di wajahmu begitu banyak? Tidak bisa ditutupi. Harus tambah biaya? Maaf, Anda sudah bekerja keras, saya akan menambah biayanya. Setidaknya harus tambah 600.000 rupiah. Semahal itu? Aku...
Bahkan 600 ribu rupiah pun tidak punya. Kenapa rumahmu semiskin ini? Ternyata dia hanya gadis desa. Pantas saja tangannya banyak kapalan. Riasannya juga sulit. Membuang begitu banyak kosmetikku. Hari ini rugi besar. Suyun, apa kamu sudah siap? Aku sudah siap. Kamu sangat cantik hari ini. Bersiaplah. Hari ini, seluruh dunia akan berputar mengelilingimu. Aku sudah siap. Cepatlah datang. Seluruh dunia akan berputar mengelilinginya. Bisa saja bicara. Orang yang tidak tahu mungkin mengira kamu adalah tuan muda keluarga Lin. Lily, kamu datang. Kamu benar-benar akan menikahi orang yang dalam keadaan vegetatif itu? Aku dengar dia bilang, hari ini dia akan membuat seluruh dunia berputar mengelilingimu. Hanya ini saja? Aku tidak peduli dengan semua itu. Asal itu Lin Feng saja sudah cukup. Tidak tahu malu. Hei, suamimu yang dalam keadaan vegetatif itu di mana? Kenapa aku tidak melihatnya? Oh iya, aku dengar marganya Lin. Kebetulan sekali, bukan? Suamiku bekerja di grup Wanyao. Pemilik di baliknya juga bermarga Lin. Hanya saja, dia adalah Lin dari keluarga Lin itu. Iya kan, sayang? Hei, sayang. Dia sudah dalam keadaan vegetatif. Bagaimana bisa kamu mengejeknya? Suyun, apa kamu bodoh? Masih menunggunya? Asal itu Lin Feng, aku rela menunggunya seumur hidup. Suyun, memilih pria itu, juga butuh kemampuan. Suamiku adalah karyawan tetap di grup Wanyao. Gajinya 800 juta rupiah per tahun. Dan sekarang, dia bahkan sudah menarik perhatian pemimpin grup. Dia bilang, akan mengenalkanmu pada seorang pemimpin tingkat menengah di grup Wanyao. Kamu masih tidak mau? Dalam hatiku, tidak ada seorang pun yang bisa menandingi Lin Feng. Tidak mau berubah, aku akan lihat saja. Setelah menikah, kamu akan menyesal atau tidak. Aku tidak setuju. Suyun sama sekali tidak boleh menikah dengan orang yang dalam keadaan vegetatif. Ada apa ini? Lin Feng sudah sadar. Dia bukan orang yang dalam keadaan vegetatif. Iya. Sadar lalu kenapa? Orang yang dalam keadaan vegetatif, meskipun sudah sadar, berapa banyak uang yang bisa dia punya? Tidak sanggup bayar mahar. Lalu mengapa keluarga kami harus menikahkan Suyun dengannya? Betul. Menikahkan Suyun dengannya juga tidak masalah. Biarkan Lin Feng membawa mahar senilai 1 miliar 600 juta rupiah. Kalau tidak, jangan bicarakan lagi. Benar. Minimal 1 miliar 600 juta rupiah. 1 miliar 600 juta rupiah ini, keluarga kami harus dapat setengahnya. Kalau tidak, jangan bicara denganku. Lin Feng baru saja sadar. Dari mana dia punya 1 miliar 600 juta rupiah. Janganlah kalian menyulitkannya. Kalau begitu biarkan dia pergi saja. Baru saja kenalan dengan bos besar. Tahun ini baru berusia 50 tahun. Hartanya sudah 20 miliar rupiah. Sebaiknya kenakan saja Suyun padanya. Betul. Suyun, meskipun usianya sudah agak tua, tapi penampilannya masih lumayan. Ada benarnya. Benar sekali. Tidak perlu kalian khawatirkan. Dengan siapa saya menikah, tidak perlu kalian atur-atur. Saya mengundang kalian kemari adalah untuk mendapatkan restu, bukan untuk kalian datang dan mengharapkan keuntungan. Jika kalian tidak ingin memberi restu, silakan kalian pergi. Kami ini kerabatmu. Kamu mengusir kami? Hahaha. Selama bertahun-tahun ini, semua kerabat tidak mau bergaul dengan kalian yang miskin. Jika kamu mengusir kami, nanti kamu tidak akan punya kerabat lagi. Benar. Jika memang begitu, kami sama sekali tidak membutuhkan kerabat seperti kalian. Saya dan Lin Feng akan hidup lebih bahagia dari kalian semua. Hehehe. Aduh. Baguslah. Nanti, keluarga kami tidak akan lagi berhubungan dengan keluarga kalian. Dasar sekelompok orang bodoh. Malas buang-buang waktu dengan kalian. Ayo kita pergi. Pergi. Suyun, dengarkan nasihatku. Orang itu harus lebih realistis. Jika kamu juga berpendapat begitu, kamu juga boleh pergi. Benar-benar kurang ajar. Saya kasihan padamu, makanya datang mengunjungimu. Kamu benar-benar berpikir sudah menemukan pangeran impian? Dia hanyalah orang yang tidak punya kekuasaan dan pengaruh. Seorang penderita vegetatif. Kamu masih menganggapnya berharga, Ci. Dia benar. Kami semua, karena kasihan padamu, makanya datang mengunjungimu. Seorang tidak berkuasa dan tidak punya pengaruh datang melamar. Lihatlah, kalian semua senang sekali. Betul. Siapa yang mau bergaul dengan kalian? Menantu kalian itu masih penderita vegetatif dan cacat? Cie. Dalam 5 menit harus tiba di keluarga Su. Dalam 10 menit, mereka harus tiba di Hotel Agung. Kamu sudah punya pendirian sejak kecil? Dulu ayah tidak mengertimu. Mulai sekarang, ayah mendukungmu. Ayah, maafkan saya. Kalian telah berjuang keras selama ini. Justru kamu yang menderita. Jangan pedulikan pandangan mereka, dan jangan perhatikan kerabat. Apapun yang mereka katakan tentangmu, mereka hanyalah sekelompok orang-orang picik yang mencari keuntungan. Waktunya sudah dekat, pergilah menyongsong kebahagiaanmu. Bodoh. Memang pantas kalian sekeluarga mati miskin. Seorang penderita vegetatif, sungguh tidak tahu apa yang istimewa kalian. Aduh. Sayang, untuk apa marah-marah dengan mereka?
Sekumpulan orang miskin ini, pandangan mereka sempit, pengetahuan mereka terbatas. Mereka sulit memahami. Dunia kita para bangsawan, bukan begitu? Untung aku pintar memilih suami. Di usia muda sudah masuk grup Wanyao, bahkan menarik perhatian petinggi. Kamu, Suyun, selain sedikit cantik, pandanganmu sangat buruk. Seandainya dulu Suyun punya pandangan yang sedikit lebih baik, aku akan menikahimu. Sayangnya, Suyun tidak tahu siapa aku, seorang pemuda berbakat sepertiku. Dia tidak menghargai, malah dengan setia, mengikuti seorang penderita vegetatif. Miskin di keramaian tak ada yang bertanya. Kaya di gunung terpencil punya banyak kerabat. Keluarga Su memiliki wanita luar biasa bernama Suyun. Ketulusan hati yang teguh, menyentuh langit dan bumi. Tuan rumah, Lin Feng, hari ini datang untuk melamar. Mendengarkan perintah tuan rumah. Saya Lin Qiqiang membawa 3 hadiah lamaran. Yang pertama, semua saham grup Wanyao, mohon Nona Su menerimanya. Apa? Semua saham grup Wanyao yang bernilai ratusan miliar rupiah? Tidak mungkin. Siapakah Lin Feng ini sebenarnya? Feng, sebenarnya siapa dia? Lin Feng, aku sudah mengenalmu. Begitu lama. Sebenarnya siapa dirimu? Aku adalah orang yang bisa memerintah 4 penjuru lautan dan 8 wilayah. Kau membual. Silakan bangun. Lin Feng mana? Tuan utama telah memesankan Anda tempat di Hotel Agung, silakan ikuti saya. Baik. Ayo. Hotel Agung, Hotel Bintang 8. Siapa dia? Lin Feng yang tidak berguna ini. Dari mana dia mendapatkan begitu banyak uang? Apa-apaan ini? Orang tua ini mengatakan akan memberikan grup Wanyao kepada Suyun. Aku bekerja di grup Wanyao, kenapa aku tidak mengenalnya? Ayo, kita pergi melihatnya. Kami juga akan pergi melihatnya. Ayo, pergi lihat. Ayo, 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 ayo. Pergi. Silakan. Ayo, Hotel Agung ini begitu mewah. Keluarga Lin Feng, sekaya itu? Kuasa mereka menghabiskan seluruh harta mereka hanya untuk tampil mewah. Aku juga setuju. Tuan utama sedang dalam perjalanan. Beliau akan membawa 3 lamaran untuk melamar. 3 lamaran? Lamaran pertama, bernama kekayaan. Dengan memiliki kekayaan, keluarga Su dapat bertransformasi dari keluarga biasa menjadi keluarga yang memiliki keberanian untuk menghadapi dunia, menjadi fondasi keluarga terpandang. Lamaran kedua, bernama kehormatan. Jika hanya memiliki kekayaan, itu hanyalah orang kaya baru, bukan keluarga terpandang. Namun, jika keluarga Su memiliki kehormatan, keluarga Su akan menjadi keluarga terpandang sejati dan akan mendapatkan pengakuan serta rasa hormat dari seluruh Jiangcheng, bahkan seluruh Daxia. Lamaran ketiga, bernama tidak mengecewakan kekasih. Apa itu tidak mengkhianati yang terbaik dan tidak mengkhianati yang tercinta? Kesetiaan ibu pemimpin selama 8 tahun ini sangat menyentuh hati. Kami semua dari klan Lin percaya bahwa Anda pantas mendapatkan semua ini. Ketua keluarga, Lin Feng, tidak boleh menyia-nyiakan atau mengkhianati Anda. Jadi mahar ketiga bernama ketulusan hati, melambangkan tidak mengkhianati yang terbaik dan tidak mengkhianati yang tercinta. Mengenai apa isinya secara spesifik, izinkan saya merahasiakannya untuk saat ini. Ini. Langsung menyerahkan grup Wanyao begitu saja? Ini kan, perusahaan yang nilainya puluhan triliun rupiah. Pacarnya Suyun ini. Sebenarnya dia itu kerjanya apa? Jangan-jangan dia cuma aktor bayaran di depan kita, cuma buat pura-pura kan? Semakin pamer ya. Itu artinya orang keluarga Su kurang percaya diri, takut ditertawakan orang lain. Omong-omong, Kenapa kau sampai gagap ketakutan begitu? Lihat, nyalimu kecil sekali. Si Lin Qiqiang ini, sebenarnya siapa dia? Hanya dengan satu kalimat dia mau menyerahkan grup Wanyao begitu saja? Age, Lin Qiqiang. Aku juga bisa bilang aku ini Gao Qisheng. Grup Wanyao milikku, sekarang bernilai ratusan triliun rupiah. Di belakangnya, bahkan didukung oleh keluarga terkaya nomor 1 di Daxia, keluarga Lin. Mana mungkin bisa seenaknya diberikan begitu saja? Sayang, jangan buru-buru. Aku akan segera menghubungi direktur utama grup, menelponnya, lalu bilang, ada kakek kumal yang mengaku aku sebagai dirinya. Halo, Pak Ho. Anda belum tahu? Ini? Mohon Nona Su untuk menandatangani penerimaan. Tunggu. Sungguh pertunjukan yang seru. Hebat sekali, Suyun. Demi menjaga gengsimu. Kau sampai menyewa begitu banyak aktor untuk berakting demi dirimu. Tapi kau lupa satu hal, suamiku adalah pegawai resmi grup Wanyao, pegawai tetap, dan dia sama sekali tidak kenal orang bernama Lin Qiqiang ini. Dia palsu. Ternyata palsu ya? Sudah kuduga, seorang gadis desa seperti Suyun, mana mungkin bisa mendapatkan suami yang lebih baik dari suamiku? Ternyata hanya menyewa aktor untuk berakting bersamanya di sini. Ku dengar pacarnya itu cacat. Mungkin dia takut kami akan meremehkan keluarganya. Hahaha. Kamu miskin ya miskin saja. Tapi masih saja jaga gengsi. Bahkan sampai berakting begini. Kamu membuatku jijik, Zhang Lili. Apa maksudmu? Lalu kamu siapa? Suamiku,
adalah petinggi grup Wanyao. Kamu masih ingin di depannya menyerahkan grup Wanyao begitu saja? Grup Wanyao itu bernilai puluhan miliar rupiah dan di belakangnya ada klan Lin dari Daxia. Kamu tahu klan Lin betapa terhormatnya mereka. Kamu berani-beraninya mengaku sebagai orang dari klan Lin. Kalian tamat. Zhang Lili, jangan bicara sembarangan. Oh, bagaimana aku akan tamat? Suamiku sudah menghubungi grup Wanyao, manajer umum Jiang Cheng, Hou Chao. Hou Chao, kamu tahu kan, dia itu orang besar. Bahkan di kantor pusat grup Wanyao, dia memiliki pengaruh. Maaf, aku tidak kenal dengan penjaga pintu seperti itu. Beraninya, masih berani berkata-kata besar. Manajer umum Hou akan segera datang. Penipu grup Wanyao, seluruh provinsi Barat Daya akan memutus jalan hidupnya. Tidak ada tempat di dunia ini yang bisa menjadi tempat persembunyiannya lagi. Kamu Lin Qiqiang kan? Haha, kamu tamat. Suyun, kamu juga tamat. Keluarga Su kalian semua tamat. Hahaha, mulai sekarang, keluarga Su akan musnah. Aku akan menginjak-injak keluarga Su kalian untuk mencapai puncak. Mana mungkin Lin Feng berbuat seperti itu? Astaga, bagaimana mungkin Lin Feng bisa menyamar sebagai orang klan Lin? Ayah, bagaimana ini? Bapak Su, Anda tidak perlu khawatir berlebihan. Bapak Lin, di mana Lin Feng? Suruh dia jangan datang. Klan Lin berdiri setara dengan negara dan memiliki pengaruh global. Menyamar sebagai klan Lin, hukuman macam apa yang akan menanti, kita berdua sama-sama tahu. Saya tahu, Lin Feng melakukan ini demi kebaikan saya. Tapi... Nona Su, Anda salah paham. Jika saya katakan, Lin Feng adalah orang yang Anda maksud, yang berdiri setara dengan negara, pemimpin klan Lin yang berpengaruh global itu. Apa? Beraninya, kamu tidak hanya menyamar sebagai petinggi grup Wanyao, kamu juga menyamar sebagai pemimpin klan Lin? Kamu mencari masalah besar. Su Zigang, kamu sangat lancang. Kamu hanya ingin menjaga martabat di depan kami, kan? Berani-beraninya menyewa orang untuk menyamar sebagai anggota klan Lin. Kakak saya benar-benar keliru. Menikah dengan orang tidak berguna sepertimu. Punya anak perempuan. Menikah dengan orang tidak berguna juga. Bahkan uang mahar 1.600.000.000 rupiah pun tidak bisa dibayar. Sekarang berani-beraninya menyamar sebagai keluarga klan Lin? Saya ingin lihat berapa banyak nyawa yang kalian miliki. Tidak, bukan begitu. Saudara-saudara, saudara-saudara. Saya dan keluarga Suyun bukan kerabat kami. Jangan salah paham. Kami dan keluarga Suyun adalah musuh, bukan kerabat. Kalian semua jadi saksi ya. Saya dan Su Zigang sama sekali tidak saling kenal. Tidak kenal ya tidak kenal saja. Aduh. Ayah. Ayah. Ini adikmu? Astaga, dia juga memukul. Nona Su, biar saya yang urus. Dia. Ayo. Kakak mau apa? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan aku, Su Zigang. Kalian sekeluarga mencari masalah. Jangan libatkan kami. Lepaskan aku. Kau dengar tidak? Jangan. Jangan berteriak. Jangan meronta. Tujuannya sudah tercapai. Tujuan apa? Mereka berpura-pura sebagai klan Lin. Itu hukuman mati. Kami memang kerabat mereka. Jika para eksekutif senior klan Lin datang, bagaimana kita bisa lolos? Sekarang kita bisa lolos. Tadi kau menamparnya, kita sudah bermusuhan. Aduh. Lagi pula, aku dan klan Lin sudah menjaga kehormatannya, melupakan ikatan keluarga demi keadilan. Betul? Kalau begitu, kita harus menunjukkan pengorbanan yang lebih besar lagi. Nanti kalau petinggi klan Lin datang, mereka bisa memberi kita beberapa keuntungan. Betul, betul. Kalian ini? Nona Zhang, nanti kau harus mengatakan hal-hal baik tentang kami. Betul, betul. Kami tidak tahu apa-apa. Betul. Awalnya aku adalah paman Suyun, tapi hari ini aku memutuskan semua hubungan dengan keluarga Su. Tuan Lin, aku tahu Lin Feng berniat baik, tidak ingin kerabat kami meremehkan Suyun kami. Tapi jangan berpura-pura menjadi klan Lin. Tuan Su, kerabat dan teman Anda yang bermusuhan ini, bagi keluarga Anda, ini bukanlah hal buruk. Ini bukan hal buruk. Ini untuk keluarga Lin adalah hal yang sangat bagus. Hanya saja untuk sementara kami harus merepotkan Bapak Su. Tadi Zhang Kang bilang, klan Lin paling membenci penipu. Pelapor akan mendapatkan jasa yang besar. Suamiku pasti bisa naik gaji dari Rp800.000 menjadi Rp1.600.000 per tahun. Jika aku bisa, sebelum para petinggi tiba, membantu petinggi klan Lin menangkap keluarga Su, maka mungkin saja aku juga bisa menarik perhatian para petinggi grup Wanyao. Sejak saat itu, di Jiangcheng ini, aku, Zhang Lili, juga akan naik pangkat dengan cepat. Sahabat, kali ini, izinkan aku naik jabatan dengan menginjakmu, ya? Bapak Lin, niat baik Lin Feng sudah saya terima. Tapi lihatlah, masalah hari ini menjadi begitu besar, sulit untuk diselesaikan dengan baik. Menurutku, kalian semua sebaiknya pergi saja. Betul? Perintah kepala klan Lin ada di sini. Bapak tua Su, apakah bersedia mempercayaiku? Kepala klan 8 tahun lalu. Seharusnya sudah menikahi Nona Su.
Tak disangka terjadi kecelakaan. Kepala klan tertidur, sehingga masalah ini terlambat 8 tahun. Sekarang kepala klan sudah bangun, keluarga Sumu, waktunya untuk mencapai puncak telah tiba. Apa sekarang sudah jelas terlihat sikap asli sanak saudara ini? Bayangkan jika kalian tidak bermusuhan. Beberapa hari kemudian keluarga Su bangkit. Para yang disebut sanak saudara ini akan setiap hari menghisap darah kalian. Nona Su, saya dengar Anda bahkan tidak berhubungan dengan keluarga Liu Xiaoping, tetapi mereka datang hari ini hanya demi uang seserahan sebesar 800.000, menunjukkan wajah jelek mereka. Untuk apa sanak saudara seperti ini? Apa gunanya? Betul, lebih baik tidak punya. 800.000 saja sudah begini. Jadi, saat keluarga Su Anda memiliki kekayaan triliunan, lalu bagaimana dengan lintah-lintah penghisap darah itu? Apa yang harus dilakukan? Ayah, Bapak Lin benar. Setelah hari ini, keluarga Su dan keluarga Lin akan menjadi satu keluarga. Saya harus lebih memikirkan Anda. Hari ini mungkin Bapak Su akan sedikit banyak mengalami kesulitan. Kesulitan sih tidak apa-apa, tapi saya tidak berpikir sejauh itu. Mulai sekarang, Anda adalah kepala keluarga klan Su, keluarga terpandang nomor 1 di Provinsi Sinan, dan juga besan klan Lin. Anda harus menjaga kekayaan Anda, agar tidak ditelan oleh orang-orang licik ini. Anda harus lebih banyak berpikir. Bapak Lin, lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Karena sudah dimulai, maka putuskan hubungan sepenuhnya dengan mereka. Anda akan menjadi nyonya besar klan Lin, dan orang-orang ini, apa mereka pantas menjadi sanak saudara nyonya besar seperti Anda? Mereka tidak pantas. Siapa yang tidak pantas? Siapa yang tidak pantas? Siapa itu? Berani mengaku-ngaku. Orang dari grup Wanyao. Tuan Hou. Dia? Itu dia. Namanya Lin Qiqiang. Dia bahkan mengancam akan menyerahkan grup Wanyao kepada Suyun. Tuan Hou, saya sudah bertahun-tahun di Wanyao, belum pernah melihat orang seperti ini. Saya telah 10 tahun berkecimpung dalam bisnis grup Wanyao di Jiangcheng. Hanya tahu bahwa bos grup Wanyao bernama Lin Wanyao baru berusia 23 tahun, memiliki kekuasaan yang luar biasa. Adapun Lin Qiqiang ini, belum pernah mendengarnya. Saya ingin melihat bagaimana Lin Qiqiang yang muncul entah dari mana ini akan memberikan grup Wanyao kepada orang lain. Baik. Tuan Hou, ketua grup Wanyao kami, Lin Wanyao, baru berusia 23 tahun. Bapak Lin Wanyao tidak hanya berusia 23 tahun, tetapi juga ada desas-desus yang mengatakan dia sudah menjadi murid inti klan Lin. Saya pribadi bahkan beruntung diterima langsung olehnya. Itu pengalaman yang tak terlupakan seumur hidup. Mulai sekarang, tidak boleh memanggil nama Bapak Lin secara langsung, harus memanggil beliau Tuan. Baik. Kalian berani mengundang sekelompok aktor, menggunakan nama grup Wanyao saya untuk menipu di sini. Mulai hari ini, kalian akan dihabisi di Jiangcheng. Saudaraku, biarkan saya mendorong sebentar numpang untung. Lin Wanyao, kau hanya keturunan biasa. Apakah pantas melayani kepala keluarga? Lin Wanyao telah melewati batas. Tuan rumah, Biarkan dia datang. Hari ini, mahar pertama Bibi adalah menyerahkan grup Wanyao miliknya kepada ayah mertuaku. Baginya ini juga sebuah jasa. tapi tuan rumah dia. Lin Wanyao, Ya, dorong saya maju. Maju dan bicara. dengar tidak? Tuan rumah menyuruh saya mendorongnya maju. Tuan rumah juga menanyakan sesuatu kepada saya. Selamat. Tuan rumah, Hari ini kamu menyerahkan grup Wanyao milikmu kepada ayah mertuaku. Apakah ada rasa tidak senang? tidak ada. Itu suatu kehormatan bagi saya. Grup Wanyao yang saya bangun dengan susah payah bisa diberikan kepada Nona Su dan ayah saya sendiri yang menyerahkannya. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan ini adalah kepercayaan tuan rumah kepada kami ayah dan anak. Ini adalah kehormatan bagi kami ayah dan anak. Kamu tidak akan melakukan ini dengan sia-sia. Nanti di Afrika Selatan, seluruh industri medis akan diserahkan kepada kalian untuk diurus. Terima kasih tuan rumah. Saya Lin Wanyao akhirnya akan berhasil. Tuan rumah, manajer umum grup Wanyao di Jiangcheng, Hou Chao, berselisih dengan keluarga Su. Apa mereka melakukan identitas Tuan Lin Qiqiang? Melakukan keluarga Su adalah kejahatan besar. Tuan rumah, tenangkan amarahmu. Tuan rumah, tenangkan amarahmu. Saya akan mengurusnya. Tuan rumah, Suyun, apakah kamu percaya padaku? Suyun, ikuti apa yang kukatakan. Zhang Lili, kami tidak berpura-pura. Kami juga tidak punya alasan untuk berpura-pura. Hahaha. Masih saja menyangkal? Apa maksudmu? Pacarmu yang cacat itu benar-benar petinggi klan Lin? Aku sudah pernah melihatnya. Pacarmu itu, bukankah dia cuma pria miskin?
Bibi Liu, apakah kalian juga berpikir begitu? Aku bukan bibi liumu. Aku menyuruhmu meminta mahar 800 juta rupiah kepada pihak pria. Engkau tidak mau, malah marah padaku. Aku beritahu ya, Suyun. Kau benar-benar berpikir, aku datang ke rumahmu hari ini untuk menghadiri pesta pertunanganmu? Kau benar-benar berpikir, kalian, kerabat miskin ini, pantas aku hargai? Baiklah. Jangan bicara. Aduh, kita semua keluarga, mengapa harus bicara seperti itu? Dua orang bodoh, saling membantu baru namanya kerabat. Apa yang kalian punya? Keluarga kalian sangat miskin. Bisa membantu keluarga kami? Apa? Baik, aku mengerti. Lin Feng, sudah cukup. Kurasa, ayah dan ibuku sudah melihat dengan jelas sifat asli orang-orang ini. Seperti yang dikatakan Tuan Lin Qiqiang, mereka bukan kerabat atau teman, melainkan sekelompok lintah penghisap darah. Xiaoping, kau memusuhi keluarga kami, itu bukan kerugian keluarga kami, melainkan kerugian kalian. Hahaha. Kalian terlalu meremehkan diri kalian sendiri ya? Kalian ini berakting sampai-sampai kalian sendiri percaya ya? Hahaha. Yang benar itu benar. Mengapa aku harus berakting di depan kalian? Tepat sekali. Berani menyamar sebagai orang dari grup Wanyao kami. Kamu ini siapa lagi? Saya adalah manajer umum cabang Jiangcheng Group Wanyao Provinsi Barat Daya yang ditunjuk langsung oleh Ketua Dewan Direksi Lin Wanyao. Saya Hou Chao. Oh, kalau begitu, mulai hari ini, kamu bukan lagi manajer umum? Oh, ngomong-ngomong, Lin Wanyao itu anak saya? Kurang ajar. Hentikan. Biarkan dia memukul. Dipukuli demi nona Su. Itu suatu kehormatan bagi saya. Hahaha. Berakting ya? Tidak bisa melanjutkan aktingmu kan? Orang tua, kamu tidak hanya menyamar sebagai eksekutif senior grup Wanyao kami, tetapi juga berani menyamar sebagai ayah Tuan Lin kami. Kamu tamat. Siapapun di antara kalian yang anggota keluarga Su, keluar semuanya. Tidak ada hubungannya dengan kami. Tidak ada hubungannya dengan kami. Penampilannya lumayan, tapi aktingnya sangat buruk. Jika kamu berlutut dan memohon padaku sekarang, aku mungkin bisa mengampuni nyawamu. Benarkah Tuan Hou? Kamu bilang kami berakting. Tapi tahukah kamu, pertunjukan ini akan segera berakhir. Siapa lagi di antara kalian yang ikut main sandiwara dengan mereka? Cepat pergi. Keluar kalian semua. Dia, mereka berdua. Itu menuduh tanpa bukti. Mana mungkin kami punya kerabat bernama Suyun. Itu tidak adil. Kalian bukan kerabat mereka? Bukan. Mana mungkin kami punya kerabat seperti orang rendahan. Itu keluarga kami dan keluarga mereka. Sama sekali tidak ada hubungan. Tuan, Sudah, jangan bicara lagi. Kalian bisa terhindar dari hukuman mati, tapi tidak bisa lolos dari hukuman berat. Hentikan. Hou Chao, kau sangat berani. Direktur utama? Aduh. Satu kata bisa menentukan hidup dan mati. Manajer umum Hou, kau sangat sombong ya. Bukan direktur utama. Kau salah paham. Mereka menyamar sebagai orang dari grup Wanyao. Dan lagi, itu, orang tua itu, dia menyamar sebagai ayahmu, orang tua. Lihat tidak, direktur utama kami datang sendiri. Cepat berlutut. Apa-apaan ini? Ayah. Aduh. Hou Chao. Lin Feng datang untuk melamar dengan Rp999.999.000. Lin Feng dari klan Lin membawa 3 hadiah. Yang pertama adalah kekayaan, 999.999.000. Mohon ayah mertua, setujui pernikahan saya dengan Suyun. Bukankah barusan hadiah lamaran pertama sudah diberikan? Mengapa ini hadiah pertama lagi? Hadiah lamaran pertama ini disebut kekayaan. Yang kedua disebut reputasi. Dan yang ketiga disebut ketulusan. Inilah peraturan grup Wanyao yang tidak pernah berubah selama ribuan tahun. Tidak, ini terlalu banyak. Benar, ini memang terlalu banyak. Saya tidak menyangka grup Wanyao punya uang tunai sebanyak ini. Saya belum pernah melihat uang sebanyak ini. Lin Feng, saya tidak pantas mendapatkan sebanyak itu. Tidak, di hati saya. Kamu lebih berharga dari seluruh dunia ini. Kamu tidak bisa diukur dengan uang berapapun. Suyun, jika tidak ada kamu, maka tidak akan ada Lin Feng yang hidup kembali. Sejak saya terbangun kembali, saya sudah mengerti. Dalam hidup ini, saya pasti tidak akan mengecewakanmu. Lamaran yang terlambat 8 tahun. Suyun, menikahlah denganku. Terlambat 8 tahun. Suyun, menikahlah denganku. Baik. Bagus sekali. Baik. Saat ini sudah kutunggu 8 tahun. Lin Feng,
Akhirnya aku menemukan kebahagiaanku. Aku masih belum bisa berjalan sekarang. Aku tidak bisa berlutut dan melamarmu. Aku tertidur selama 8 tahun. Kecuali ada keajaiban. Kalau begitu, aku akan terus menjaganya. Menunggu keajaiban terjadi. Bertemu denganmu dalam hidup ini, aku sangat beruntung. Kaulah yang memberiku kehidupan baru. Ini membutuhkan biaya yang sangat besar. Apakah kamu mampu? Aku akan mencari cara untuk mendapatkan uang. Aku tidak takut. Sudah 8 tahun berlalu. 3 tahun lagi tidak akan jadi masalah. Cinta yang terlambat 8 tahun. Cinta yang terlambat 8 tahun. Pada awalnya, saya pikir Lin Feng tidak akan pernah sadar lagi. Dia sudah menjadi vegetatif. Saya tidak bersedia merawat pasien seperti itu. Dia akan membuat catatan saya tidak terlalu bagus. Karena di tangan saya, ada lagi satu orang yang tidak akan pernah sembuh. Tapi Suyun bertahan setiap hari. Setiap hari, ada banyak orang yang memintanya menyerah. Namun Suyun tidak pernah goyah, kapanpun, bahkan untuk sedetik pun. Perlahan-lahan, saya juga berubah. Saya tergerak oleh kegigihan gadis ini. Saya juga mulai berdoa, berharap ada keajaiban yang mungkin terjadi. Lalu, keajaiban benar-benar terjadi. Keajaiban tidak semudah itu. Dalam 8 tahun ini, awalnya hanya Suyun sendiri yang gigih. Tapi kegigihannya menggerakkan seluruh rumah sakit kami. Semua orang terharu olehnya. Perlahan-lahan, orang tuanya juga tergerak olehnya. Orang tuanya diam-diam gigih dan berdoa. Setiap dari kita berjuang demi kesadaran Lin Feng. Akhirnya, keajaiban terjadi. Anda tidak akan percaya. Seseorang yang berada di ranjang rumah sakit, tertidur selama 8 tahun. Dia ternyata sudah sadar. Dia terlambat 8 tahun. Dia datang untuk melamar. Ayah, ibu. Dia pacarku, Lin Feng. Dia datang untuk melamarku hari ini. Ayah, tolong nikahkan putrimu denganku. Baik, baik, baik. Selama kalian saling mencintai itu sudah cukup. Baik, baik. Adal, Iya. sekarang Su Zigang adalah ayahku. Tadi, siapa di antara kalian yang mengganggunya? Maju ke depan, maju ke depan. Kenapa dia melihatku? Apa dia ingin membalasku? Untuk apa kamu melihatku? Jangan mengira kamu hebat hanya karena punya pacar difabel. Aku akui kamu punya sedikit kekuasaan di Provinsi Barat Daya ini. Sampai Direktur Wan Yao saja mendukungmu. Tapi aku tidak takut padamu. Kamu juga tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Lagi pula, aku tidak bekerja di Provinsi Barat Daya ini. Kami tidak pernah berpikir untuk membalasmu, dan tidak ada gunanya juga. Apakah kunang-kunang pantas bersaing dengan bulan purnama? Apa yang kamu sombongkan? Suyun, ini siapa? Kamu tidak pantas tahu namaku. Kenapa? Apa kamu akan melukai seorang wanita? Menyingkir, aku harus pergi. Cepat pergi, aku harus cepat pergi. Tunangan Suyun, sepertinya tidak mudah dihadapi. Menyingkir, jika kamu tidak menyingkir, aku akan memanggil polisi. Memanggil polisi? Lin Feng, kan? Jangan kira aku mudah ditindas. Aku, Zhang Lili, juga bukan orang sembarangan. Kalau kamu menggangguku, aku akan membuatmu menyesal. Akan kuberitahu, meskipun Kaisar Bawah Tanah Barat Daya, ketika bertemu dengan kepala keluarga kami, dia harus berlutut dan tunduk. Tangkap dia. Kalian mau apa? Lepaskan aku. Kalian begitu banyak. Menganiaya seorang wanita lemah seperti aku. Lepaskan aku. Aku mau keluar. Wanita lemah, sikapmu tadi tidak seperti ini. Tadi, bukan hanya aku sendiri. Ada juga mereka. Mereka juga terlibat. Kenapa kamu tidak menyerang mereka? Lagi pula meskipun kami bersalah. Lepaskan. Meskipun kami bersalah, kami begitu banyak orang. Apa kamu tidak tahu prinsip bahwa hukum tidak menghukum banyak orang? Kamu menganiaya aku sendirian. Masih ingin mereka semua tunduk padamu. Betul, Lin Feng sehebat apapun kamu. Berani-beraninya kamu menyerang kami semua, para hadirin. Mari kita semua lihat, jelas-jelas keluarga Su menyembunyikan identitas. Jelas-jelas mereka menemukan menantu yang begitu hebat, tapi tidak memberitahu kami. Sama sekali tidak menganggap kami sebagai kerabat. Jika mereka tidak berhati baik, jangan salahkan kami jika kami tidak berlaku adil. Semuanya, maju ke depan. Yang bersalah adalah keluarga Su. Tidak ada hubungannya dengan kami. Mereka sama sekali tidak menganggap kami sebagai kerabat. Meskipun kami Mengatakan hal buruk tentang Suyun, apa masalahnya? Kami semua adalah tetua baginya, mengatakan beberapa patah kata. Apa yang bisa terjadi? Betul. Semua yang kami lakukan ini adalah demi kebaikanmu, Suyun. Tidak disangka sekarang malah membalikkan fakta.
Tidak disangka sekarang malah membalikkan fakta. Anak ini sekarang begitu hebat. Jangan sampai terjadi apa-apa lagi ya. Kamu tahu pepatah hukum tidak menghukum banyak orang, tidak? Kita sebanyak ini. Apa dia akan berani menyerang kita? Lagi pula, kita ini orang tua. Masih berani tidak menghormati orang tua. Seharusnya dari dulu kita mendekati Suzy Gang. Jangan bicara yang tidak berguna. Kita harus mengambil alih kendali. Harus sedikit lebih tegas. Bagaimanapun juga kita ini kerabat. Siapa tahu nanti kita masih bisa mendapat sedikit keuntungan. Hahaha. Lin Feng, bukan? Siapa di antara kami yang mengganggu ayah mertuamu? Kamu bahkan menyuruh Suyun untuk menunjuk kami? Saya adalah paman Suyun. Saya akan maju sendiri. Tidak perlu dia menunjuk saya. Di Provinsi Barat Daya, kamu pikir kamu bisa mengendalikan segalanya? Kamu sudah tidak punya hukum lagi. Kamu tahu siapa anak saya? Berani-beraninya menyentuhku. Oh, siapa anakmu? Anak saya adalah salah satu dari 18 orang kepercayaan Kaisar Naga. Mengerti. Tunggu sebentar. Kamu bisa bertemu anakmu nanti. Dia akan datang bersama Kaisar Naga Wilayah Utara yang kamu sebut tadi untuk mengantar mas kawin. Aduh, kamu berani sekali bicara. Saya akui kamu memiliki sedikit pengaruh di seluruh Provinsi Barat Daya, tetapi Kaisar Naga Wilayah Utara adalah penguasa dunia bawah. Kamu bilang dia akan membantumu mengantar mas kawin? Hah? Kamu ini siapa? Cui. Lin Feng, kamu berani tidak sopan kepada Kaisar Naga? Kamu akan menghancurkan masa depanmu sendiri karena ini. Anda Suzy Gang, sekarang saya sudah maju. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Saya juga. Saya sudah maju. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Ahahaha. Kalau berani, maju juga dong. Saya memang sudah maju. Memangnya kenapa? Memangnya kamu bisa apa? Saya baru saja memukuli ayah Lin Wanyao. Saya tamat. Saya harus berdiri di sisi mereka. Saya tidak bisa sendirian. Hukum tidak akan menghukum banyak orang. Ya, hukum tidak akan menghukum banyak orang. Selama kita bergabung dengan mereka sebanyak ini, bahkan Lin Wanyao tidak akan berani berbuat apa-apa kepada kita sebanyak ini. Lin Wanyao berani membunuh satu orang? Apa dia berani membunuh puluhan orang? Saya, Hou Chao, tidak setuju. Saya adalah bagian dari kelompok ini. Kamu mau apa padaku? Lin Feng. Tidak terburu-buru. Lin Feng, mereka semua bukan dari Provinsi Sinan. Ayah mertua, maksud Anda? Lebih baik tidak mencari masalah, meskipun rasanya tidak enak. Besarkan hal kecil, kecilkan hal besar. Menurut saya sebaiknya sudahi saja. Ya, Lin Feng, sudahi saja. Lihat begitu banyak orang berkumpul, jika bertindak secara impulsif, nanti akan sulit untuk menyelesaikannya. Ayah mertua, ibu mertua, Suyun, apakah kalian tahu mengapa tunangan memiliki 3 jenis mahar? Tingkat pertama adalah fondasi dari sebuah keluarga. Ketertarikan tingkat kedua adalah kehormatan. Adalah dinding yang mengelilingi kekayaan. Sekarang keluarga Su telah memiliki kekayaan tingkat pertama. Selanjutnya, mahar tingkat kedua akan segera dikirim. Itu adalah kehormatan. Itu adalah dinding pertahanan keluarga Su. Jika keluarga nomor 1 di Provinsi Barat Daya, keluarga Su hanya diancam oleh beberapa orang-orang tidak penting seperti ini. Diancam, maka yang lain tidak akan menerima. Lihatlah mahar sebanyak ini. Sudah cukup untuk membuat keluarga Su menjadi kuat. Tidak, ayah mertua, Anda tidak mengerti maksud saya. Jika Anda tidak memiliki kehormatan yang cukup, maka Anda tidak akan bisa mempertahankan kekayaan ini. Lihatlah, beberapa orang tidak penting ini juga mencoba untuk menjadi lintah, untuk menghisap darah kalian. Lalu, bagaimana jika kita melihat ke seluruh wilayah Barat Daya? Bagaimana dengan keluarga-keluarga terkemuka yang sesungguhnya? Bagaimana dengan seluruh negeri? Bagaimana dengan seluruh dunia? Lin Feng, apakah keluarga Su tidak bisa menjadi orang biasa saja? Kadang-kadang saya juga ingin menjadi orang biasa, tapi kita tidak bisa. Begitu masuk keluarga kaya, sulit untuk keluar. Kita hanya bisa terus berjuang maju. Bahkan, harus lebih giat dari keluarga biasa. Jika keluarga biasa jatuh, paling buruk bisa mulai lagi dari awal. Tapi jika kita jatuh, maka kita tidak akan punya tempat untuk dikubur. Saya mengerti. Tapi mereka begitu banyak orang. Apa yang harus kita lakukan? Nona Su, Anda terlalu khawatir. Jangan lihat mereka berkumpul bersama dengan kekuatan yang besar. Tidak ada gunanya. Orang-orang ini, jangankan keluarga Su yang sekarang, bahkan penjahat lokal Jiang Cheng pun datang. Bisa menghabisi mereka semua. Anda kurang memahami klan Lin. Sekarang saya beri kalian kesempatan terakhir. Siapapun yang tadi menghina keluarga ayah mertua saya, maju 1 langkah. Panik semuanya. Dia hanya menakut-nakuti kita. Dia ingin memecah belah kita, lalu mengalahkan kita satu persatu. Tidak ada di antara kita yang bisa melawan Lin Feng. Tapi jika kita bersatu, Lin Feng ini tidak akan bisa melakukan apa-apa terhadap kita. Nanti kalau masalahnya membesar, dia bahkan harus berlutut meminta maaf. Satu sumpit mudah dipatahkan, tetapi seikat sumpit tidak bisa dipatahkan. Kalian lihat, keluarga Lin Feng sekaya itu, mahar saja 9 miliar rupiah. Orang-orang bisnis seperti mereka, paling takut jika masalahnya membesar. Kita harus bersatu. Hari ini dia mengancam kita di depan banyak orang dan ingin menghajar kita. Kita akan membuatnya meminta maaf kepada kita.
Meminta maaf. Meminta maaf. Aku tidak percaya dia berani memperbesar masalah ini. Betul, betul. Mereka sekaya itu pasti tidak berani memperbesar masalah ini. Nak, tadi kau mengancam kami. Aku sudah merekamnya. Jika kau tidak membayar beberapa juta rupiah kepadaku, aku akan mengunggahnya ke internet. Kesalahan banyak orang tidak dihukum, kesalahan banyak orang tidak dihukum, kesalahan banyak orang tidak dihukum. Kami semua sudah maju, kau bisa apa? Lin Feng, aku tahu kau punya uang, tapi uang sebanyak itu untuk apa? Kau baru saja mengancam kami sebanyak ini, kau juga tidak ingin masalahnya membesar, kan? Apa yang ingin kau sampaikan? Kau, berikan kami masing-masing 5 juta rupiah, biarkan kami pergi, dan masalah ini selesai. Kau juga keterlaluan. Ayah mertua, Anda lihat sekarang kan? Jika Anda mundur selangkah, mereka akan berpikir Anda takut kepada mereka, sehingga dari Anda, mereka akan mendapatkan lebih banyak lagi. Jangan banyak bicara yang tidak berguna. Kau bisa melakukan apa kepadaku? Aku akan memberitahumu dengan jelas. Mantan pacarku adalah putra keluarga Xiang dari provinsi Dongjiang. Aku masih menjadi kekasihnya sekarang. Apakah tanganmu bisa mencapai barat daya? Zhang Lili, kau? Jangan banyak basa-basi. Sudah jam berapa sekarang? Jangan mempermasalahkan hal-hal ini lagi. Kamu adalah keluarga Xiang dari Jiangdong. Memangnya kenapa? Jangan mengira karena kau berkuasa di provinsi barat daya, kau bisa berbuat sesukamu. Kau percaya atau tidak? Dengan satu perkataanku saja, keluarga Xiang dari Dongjiang bisa mengenakan sanksi penuh padamu. Kau percaya atau tidak? Satu perkataanmu justru akan menghancurkan keluarga Xiang dari Jiangdong. Haha, hanya mengandalkan orang yang seperti mayat hidup sepertimu? Aduh, ada apa? Ada apa? Seorang wanita dari desa dan seorang pria yang seperti mayat hidup berani berbicara sesuka hati. Kalian berdua memang pasangan yang cocok. Ci, Ada seorang wanita bernama Zhang Lili, kekasihnya adalah putra keluarga Xiang dari Dongjiang. Dia berkata mulai sekarang, keluarga Xiang dari Dongjiang akan menjatuhkan sanksi padaku. Tuan Besar, tenangkan diri. Beraninya keluarga Xiang yang biasa-biasa saja bertindak lancang. 3 menit, lenyapkan keluarga Xiang. Baik. Kau. Satu perkataanmu telah menghancurkan keluarga Xiang yang berada ribuan kilometer jauhnya. Sekarang, anggota keluarga Xiang pasti sedang kebingungan mencari dirimu di seluruh dunia. Biarkan dia pergi. Aku ingin melihat bagaimana keluarga Xiang yang diandalkannya itu akan menjatuhkan sanksi padanya. Nona Zhang, silakan. Ingat, besok kamu bawa hadiah, pergi ke barat daya untuk mengunjungi keluarga Su. Keluarga ini akan segera bangkit. Baik, Ayah. Tuan Lin, bagaimana Anda bisa kemari? Ada seorang wanita bernama Zhang Lili. Apa kalian mengenalnya? Aku pernah tidur dengannya sekali, ada apa? Tuan Lin, Anda... Makhluk serendah ini berani-beraninya mengancam kepala keluarga Lin di depan umum, mencari mati. Apa? Beraninya kamu cepat minta maaf kepada keluarga Lin. Tidak, apa hubungannya ini denganku? Aku hanya tidur dengannya sekali. Tuan Lin, ini tidak ada hubungannya dengan keluarga Xiangku. Aku tidak peduli. Kepala keluarga kami bilang, dalam 3 menit keluarga Xiang akan lenyap dari Dongjiang. Kalian ingin melakukannya dengan terhormat? Atau kalian ingin aku membantu kalian? Zhang Lili, dasar wanita rendahan. Aku akan membunuh seluruh keluargamu. Aku akan membunuh seluruh keluargamu. Selesai sudah. Keluarga Xiangku tamat. Ayah, bagaimana ini? Namun, kita masih memiliki sisa-sisa kejayaan. Halo. Semua orang dari keluarga Xiang dengarkan perintah. Putuskan semua jalur kehidupan Zhang Lili secara global. Keluarga, klan Xiang telah musnah. Omong kosong, klan Xiang adalah raksasa di Dongjiang. Mana mungkin bisa dihancurkan hanya dengan satu ucapanmu? Apa kau kira aku, Zhang Lili, mudah ditakuti? 500? Tidak, 10 juta. Berikan aku 10 juta, maka aku akan meminta klan Xiang untuk membiarkan kalian. Lihat itu, Tuan Muda Xiang menelepon. Kalian semua, tamatlah riwayat kalian. Halo, Tuan Muda Xiang. Zhang Lili, aku tidak akan memaafkanmu bahkan setelah menjadi hantu. Mulai hari ini, klan Xiang dari Provinsi Dongjiang akan menjadi musuh bebuyutanmu. Tuan Muda Xiang, kau... Ada apa ini? Dengan satu ucapanmu, kau memutus jalan hidup klan Xiang. Aku membenci Zhang Lili. Kau tunggulah kematianmu. Tuan Muda Xiang, aku... Kau tadi bilang aku tidak berani menyentuh kalian. Tidak. Benar. Apa pekerjaannya? Feng Qiang, laki-laki berusia 46 tahun, bekerja di Jiangcheng Xingsheng Real Estate sebagai manajer umum. Penghasilan tahunannya 500.000. Suyun,
Apakah dia pamanmu? Sudah tidak lagi. Aku tidak tertarik berurusan dengan orang kecil. 1 menit, buat Sing Seng Real Estate bangkrut. Biarkan bosnya yang mencari dia untuk membereskan masalahnya. Baik. Keluarga Wang, keluarga terpandang nomor 1 di Provinsi Sinan, atas perintah klan Lin, membawa hadiah kedua untuk melamar. Hadiah ini bernama... Saya tidak tertarik untuk berurusan dengan orang biasa. Dalam 1 menit, saya akan membuat Sing Seng Real Estate bangkrut. Biarkan bosnya sendiri yang menyelesaikan ini dengannya. Baik. 1 menit membuatku bangkrut. Kamu pikir kamu siapa? Hei bos, Feng Qiang, siapa sebenarnya yang sudah kamu cari masalah dengannya? Aku hancur, semua ini gara-gara kamu. Mulai hari ini, kemanapun kamu pergi, aku tidak akan membiarkanmu tenang. bos. Kalian mengatakan bahwa hukum tidak akan menyalahkan banyak orang. Baiklah, hari ini saya tidak akan meminta pertanggungjawaban dari siapapun di antara kalian. Tetapi kalian hanya akan merasakan bahwa langit di dunia kalian akan runtuh. Aku adalah bibinya Suyun. Kalian tidak akan berbuat apa-apa padaku, kan? Suyun, apakah dia bibimu? Tidak lagi. Nona, pekerjaanmu apa? Sekalian beritahu saya, apa andalanmu? Jangan berpikir bahwa kamu mengenal beberapa orang, lalu kamu bisa bertindak semaunya. Aku adalah reporter dari surat kabar. Apakah kamu tidak takut? Aku akan membongkar bagaimana kalian menindas kami hari ini. Oh, membongkar? Kamu dari surat kabar mana? Aku? Sebelum kepala keluarga datang, dia sudah menyelidikinya. Jiancheng Feniao News. Putuskan jalur hidup mereka. Baik. Kamu tidak akan tenang. Anak muda, pekerjaanmu apa? Anak muda, pekerjaanmu apa? Ini salahku. Aku ini orang kecil yang tidak tahu diri. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Mohon maafkan aku. Bagus, pergi ke sana dan berlututlah selama 3 hari 3 malam. Jika kau masih hidup, kau boleh pergi. Baik-baik. Aku mengerti. Aku akan melakukannya. Aku salah. Aku salah. Kau tidak bisa membiarkanku pergi. Kumohon, jangan biarkan keluarga Siang hancur. Kalau tidak, aku pasti akan mati. Tuan Lin, aku salah. Aku salah. Maukah kau membantuku memohon? Kumohon padamu. Mengapa dia masih di sini? Bawa dia pergi. Kami salah. Ini kembalikan padamu. Jangan begitu, Tuan Lin. Kau bantu, aduh. Aduh, jangan sentuh aku. Aku tidak bisa pergi. Aku tidak bisa pergi. Tuan Lin, bisakah aku berlutut di sana? 3 hari 3 malam. Tidak. 7 hari 7 malam? Betul, betul, betul. Aku tahu, aku salah. Tolong maafkan kami. Kumohon padamu. Tuan Lin, Suyun, kita adalah sahabat baik. Tolong bantu aku memohon, Suyun. Tuan Lin. Tuan Lin, aku juga dari klan Lin. Selama beberapa tahun ini, aku menjabat sebagai manajer umum cabang Jiangcheng. Meskipun tidak ada prestasi, setidaknya ada upaya keras. Tindakan Anda ini akan membuat semua orang patah hati. Oh, kau manajer umum cabang Jiangcheng? Ya, saya manajer umum. Tidak, saya hanyalah anjing penjaga Jiangcheng. Beri saya satu kesempatan lagi. Biarkan saya melayani kembali. Bawa kemari seekor anjing. Mulai hari ini, dia adalah manajer umum baru grup Wanyao, cabang Jiangcheng. Kepala klan, biarkan saya yang menangani Hou Chao. Saya ingin berbicara baik-baik dengannya. Orangmu, kamu tangani sendiri. Baik, kepala klan. Tuan Lin, saya benar-benar sadar telah berbuat salah. Tolong jangan serahkan saya kepada Lin Wanyao. Saya akan bersujud kepadamu. Saya akan menjadi anjingmu. Direktur utama, saya benar-benar sadar telah berbuat salah. Ini semua hanyalah kesalahpahaman. Mohon, biarkan saya pergi. Biarkan saya pergi. Bawa dia. Saya benar-benar sadar telah berbuat salah. Direktur utama. Situasi yang konon tidak bisa ditangani. Karena terlalu banyak orang terlibat, sebuah kekacauan yang sulit dibereskan, dia hanya dengan beberapa kata menyelesaikannya begitu saja. Saya sangat mengaguminya. Tidak mungkin menyalahkan semua orang. Sekarang saya berikan kalian 2 pilihan. Klan Wang, keluarga paling berpengaruh di Provinsi Sinan, atas perintah klan Lin, datang melamar dengan hadiah kedua. Hadiah ini dinamakan nama baik. Saya, Wang Tianlin, hari ini mengundurkan diri dan menyerahkan jabatan ini kepada yang lebih mampu untuk menyatakan kesetiaan kepada klan Su dari Jiangnan. Mulai hari ini, akan sepenuhnya mendukung klan Su dari Jiangnan sebagai keluarga paling berpengaruh di Sinan. Mulai sekarang, keluarga-keluarga bangsawan ini akan mendukung kalian, membantu kalian menjadi keluarga nomor 1 di Provinsi Barat Daya.
keluarga Wang dari Barat Daya. Bahkan kami, rakyat biasa seperti ini, juga sudah sering mendengar nama mereka. Oh, kamu juga pernah mendengar tentang mereka? Keluarga Wang dari Barat Daya adalah keluarga paling kaya di seluruh provinsi Barat Daya. Keluarga Zhang dari Jiangcheng, keluarga Shu dari Bailong, semuanya mematuhi perintahnya. Dan sekarang mereka sudah datang. Ketua keluarga Wang, silakan berdiri. Baik. Mari kita pindah ke ruang tamu untuk berbicara. Ajak tamu untuk beristirahat. Orang yang tidak berkepentingan bisa dibubarkan. Bawa mereka semua pergi. Lin Feng, jangan usir kami. Jalan-jalan. Kumohon, jangan begini. Berikan aku satu kesempatan lagi untuk berlutut. Lepaskan aku. Maafkan aku. Iya. Untungnya aku tidak punya harga diri. Lihatlah nasib orang-orang ini. Lin Feng sama sekali tidak perlu repot-repot menghabisi mereka hanya dengan satu kalimat. Mereka merasa hidup lebih buruk dari kematian, bahkan tidak punya hak untuk, seperti aku, berlutut di sini. Tuan Lin. Kalian tunggu aku di sini. Aduh, Tuan Wang, Anda sudah datang. Silakan duduk. Silakan duduk, silakan duduk. Minumlah teh, minumlah teh. Ayah mertua, Lin Feng, ada apa? teh itu untuk menjamu teman. Lin Feng, ini... Keluarga Wang telah bersemayam di awan Barat Daya selama 100 tahun. Bagaimana mungkin orang-orang langit ini meminum teh dunia fana? Lin Feng, kamu ini... Sajikan anggur. Baik. Sajikan anggur? Mana ada cara menjamu tamu seperti itu? Tamu baru saja datang, lalu langsung menyajikan baijiu. Ini, apa maksudnya ini? Ayah, sudahlah. Jangan bicara lagi. Kalau begitu, saya akan menerima tanpa sungkan. Saya dengar Wang Tianlin memiliki daya tahan minum yang sangat tinggi dan luar biasa. Satu gelas ini mungkin tidak cukup untuk menunjukkan kehebatan Anda. Hahaha. Kalau begitu, saya akan menghabiskan sebotol ini. Hei, bukankah ada satu kotak di sana? Lin Feng, Anda. Ada apa ini sebenarnya? Lin Feng. Dia adalah kepala keluarga terkaya nomor 1 di Provinsi Sinan. Lagi pula, dia datang untuk mengantar seserahan. Benar, Lin Feng. Kenapa masih terpaku di sana? Tuan Muda Lin, jika ada yang ingin Anda katakan, silakan. Wang Tianlin. Jika ada yang ingin Anda katakan, silakan juga. Ayah, ini. Nanti Anda akan mengerti. Wang Tianlin ini memiliki niat buruk. Perilaku tidak wajar seperti ini memang menunjukkan ambisi yang besar. Zhang Donghai, keluarga terkaya nomor 1 di Jiangcheng, datang untuk mengunjungi keluarga Su. Mengirimkan seserahan kedua. Semoga sepasang kekasih bahagia selamanya. Hormat saya, Tuan Wang. Halo, Tuan Muda Lin. Beraninya kau. Oh, Direktur Lin juga ada di sini? Anda bersujud kepada Wang Tianlin, tapi hanya membungkuk kepada kepala keluarga. Zhang Donghai, apa maksudmu? Salah paham, salah paham. Kepala keluarga Wang sangat baik kepada keluarga Zhang. Bertemu hari ini, tentu saja harus memberi hormat yang besar. Zhang datang hari ini, juga untuk menunjukkan kesetiaan kepada keluarga Su. Hahaha. Tuan Muda Klan Lin dengan paksa ingin mengangkat klan Su yang tidak dikenal, menjadi keluarga nomor 1 di seluruh provinsi Barat Daya. Keluarga Zhang saya lemah, jadi kami hanya bisa menurut. Nona Su, apakah kata kesetiaan dari saya ini cukup baik? Saya akhirnya mengerti. Lin Feng, lupakan saja. Betul? Ayah, situasi hari ini bukanlah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Lalu apa maksudnya? Tuan Su, Anda tidak tahu? Klan Lin memiliki aturan leluhur. Anggota inti Klan Lin tidak boleh menikahi wanita dari keluarga biasa dan tidak boleh melanggar. Sekarang kepala keluarga bertekad untuk menikahi Nona Su dan seluruh keluarga Lin mendukungnya. Jadi hanya ada satu cara, yaitu menjadikan keluarga Su keluarga kaya dalam semalam. Ternyata ada begitu banyak hal rumit. Betul. Banyak hal yang rumit ya. Semua keluarga terpandang di Barat Daya pasti tidak bisa menerima jika sebuah keluarga tiba-tiba bangkit dengan kuat. Meskipun ada kekhawatiran terhadap keluarga Lin, mereka pasti akan merasa tidak senang. Hari ini mereka tidak datang untuk kita, tetapi untuk Lin Feng. Kalau begitu, jika klan Su kita tidak bisa bangkit dengan kuat malam ini, maka seluruh fondasi klan Lin akan goyah. Saya tidak mengerti banyak hal seperti itu. Hanya menantu saya ini yang kasihan. Dia baru sadar kemarin. Entah, tekanan seperti apa yang sedang dihadapinya. Lin Feng. Sudah mengerti. Jika hari ini mereka tidak patuh, masalah ini akan membesar. Hari ini saya akan membuat mereka patuh. Sejak mereka melangkah masuk melalui pintu ini, mereka sudah terjebak. Ada. Kepala keluarga. Jika ada teman datang dari jauh, mana mungkin tidak ada minuman. Kepala keluarga Zhang juga orang yang berterus terang. Ambilkan satu peti lagi. Baik. Klan Su malam ini harus bangkit. Jika tidak, Lin Feng akan terluka. Biar aku. Oh, Zhang Donghai. Meskipun aku tidak punya teh yang enak untuk menjamu kamu, minumlah anggur ini saja, ya. Ayo. Berlagak apa? Tempat ini belum giliran kamu. Hei, ada perbedaan status.
Dia sekarang adalah kepala keluarga klan Su. Dia akan bangkit hari ini. Dan nanti, kamu masih harus bergantung padanya. Kenapa belum minum juga? Tuan Muda Lin, kapasitas minumku terbatas. Satu kotak ini, kamu menyulitkan orang. Menyulitkan kamu. Menyulitkan kamu. Memangnya kamu bisa berbuat apa? Tuan Muda Lin, cara kamu melakukan ini tidak pantas. Ikat dia. Kamu berani? Kamu mau apa? Zhang Donghai, jangan berjuang lagi. Bagaimanapun juga dia adalah orang dari klan Lin. Dia bisa berbuat apa saja pada kita. Namun jika hal ini sampai tersebar, akan semakin banyak kepala keluarga yang tidak akan lagi patuh padanya. Sama sekali tidak disangka. Tuan muda klan Lin yang terhormat Lin Feng ternyata hanya bisa bermain kasar saja. Selama 1000 tahun, berbagai keluarga besar di dunia ini secara sukarela dan tulus menghormati klan Lin dan mengagungkan klan Lin. Setelah hari ini, tidak akan lagi seperti itu. Kalian yakin hari ini aku tidak berani menyerang kalian? Hari ini memutuskan bahwa aku tidak berani menyentuh kalian? Tentu saja. Aku yakin kami tidak melakukan kesalahan, karena kami berada di pihak yang benar. Kalau klan Lin ingin menyentuh kami, maka Anda harus mempertimbangkan bagaimana pandangan orang-orang. Kalian mengatakan setia, tetapi di spanduk tertulis Xiao Zong. Ada satu hati yang hilang. Itu berarti kalian tidak benar-benar tulus. Ini adalah penghinaan besar. Oh, benarkah? Mungkin itu salah paham. Anak buah saya salah menulis. Hahaha, betul sekali. Pasti salah tulis. Tuan Muda Lin, Anda tidak akan hanya karena masalah ini, lalu akan menanyai kami, kan? Aku sebagai kepala klan Lin. Kalian terus-menerus memanggilku Tuan Muda. Ini adalah penghinaan besar kedua. Aku tidak peduli bagaimana pandangan orang-orang. Kalian berdua, orang-orang yang mempertaruhkan segalanya untuk dunia, hari ini tidak akan selamat. Bawakan suntikan. Baik. Kamu mau melakukan apa? Bukankah dikatakan klan Lin selalu mengikuti aturan? Dia tidak akan menyentuh kita, kan? Dia tidak berani. Bagaimana jika dia orang yang gegabah? Kita akan jadi korban yang tidak bersalah. Kepala keluarga? Aku mengundang mereka minum, tapi mereka tidak mau. Karena tidak mau minum, kalau begitu ambil suntikan dan masukkan ke mereka. Satu orang satu kotak penuh. Tidak boleh kurang setetes pun. Baik. Ketua keluarga Lin, jangan seperti ini. Saya akan minum, baiklah. Baik. Saya sudah bilang, Zhang Donghai punya toleransi minum yang tinggi. Lin Wanyao. Ya. Awasi dia. Dia harus menghabiskannya dalam waktu 1 menit. Jika ada setetes pun yang tumpah, paksa dia minum. Baik. Wang Tianlin, saya memberimu kesempatan terakhir. Kau akan menerima tawaran baik atau hukuman. Lin Feng, saya sama sekali tidak tunduk padamu. Klan Lin adalah milik semua orang. Kau menghilang selama 8 tahun, lalu tiba-tiba kembali dan menjadi kepala keluarga. Begitu? Kau bahkan ingin mengangkat sebuah keluarga biasa menjadi keluarga paling terkemuka? Atas dasar apa? Siapa kau ini? Bukankah kau hanya mengandalkan warisan leluhurmu? Mengandalkan sisa-sisa kemuliaan leluhurmu untuk menjadi kepala keluarga ini? Sama sekali bukan karena kemampuanmu sendiri. Mengapa saya harus tunduk padamu? Kurang ajar, kau tahu apa? Saat kepala keluarga berusia 18 tahun, dia sudah menguasai ajaran leluhur dan mendapat pengakuan bulat dari keluarga Lin. Mengapa kau tidak tunduk padanya? Hahaha, lelucon. Sungguh lelucon. Klan Lin adalah keturunan dokter suci. Semua keluarga di dunia ini. Mengapa mereka patuh padanya, tunduk padanya? Itu karena mereka bisa mendapat 1 nyawa lagi. Namun kau memberitahuku bahwa dia berusia 18 tahun. Sudah menguasai segalanya? Konyol. Lihat dia, seorang kepala keluarga dari keluarga puncak medis. Sekarang masih duduk di kursi roda. Kepala keluarga terluka parah, baru saja pulih. Ini adalah luka, bukan penyakit. Bisakah kamu membedakan penyakit dan luka? Jangan coba-coba jelaskan ini padaku. Pokoknya aku tidak setuju, dan semua orang di dunia ini tidak akan setuju. Wang Tianlin. Tahukah kamu, keributan besar yang kubuat hari ini, datang untuk melamar dan mendukung keluarga Su, adalah untuk membuat semua orang di dunia ini diam, dan membuat semua orang di dunia ini tunduk sepenuhnya. Hei kamu. Ya, Tuan. Suntikkan ketiga botol arak itu. Baik, aku tidak setuju. Kamu juga tidak bisa melakukan itu. Jika kamu melakukannya, kamu akan kehilangan hati orang-orang di dunia ini. Kehilangan hati orang-orang di dunia ini? Apa urusannya denganmu? Kamu tidak akan bisa melihatnya lagi. Kau minum. Minum. Aku minum. Jangan suntik aku. Kejadian hari ini, semua orang di dunia tidak akan tunduk kepadamu. Kamu tidak memiliki kemampuan apapun, hanya mengandalkan statusmu. Hanyalah sampah yang cuma bisa menyalahgunakan kekuasaan. Kami, klan Lin keturunan tabib suci, bukan klan Lin yang dipimpin oleh seorang pengecut.
Arak sudah diminum, hadiah sudah diberikan. Aku permisi. Tetap di tempat. Apalagi yang ingin kamu lakukan? Aku bilang hari ini aku akan membuat kalian tunduk sepenuhnya. Bukankah kalian menganggap aku hanyalah sampah dari keluarga Lin? Kalian mengira aku tidak mempelajari ilmu nenek moyang? Aku belum pernah mendengar kamu melakukan tindakan apapun. Bagus. Kita bertaruh sekali. Jika aku menang, kalian berdua mulai sekarang dengan rela akan menjadi anjing di bawah kaki keluarga Su. Berani menunjukkan sedikit ketidakhormatan, keluarga akan hancur. Bagaimana jika kamu kalah? Jika aku kalah, aku akan membuat surat perjanjian. Kau yang akan menjadi kepala keluarga Lin. Bagus, jangan ingkar janji. Bagaimana kita bertaruh? Haruskah aku mencarikan seseorang untuk kau obati? Hahaha. Mencari pasien apa? Kekanak-kanakan. Kita bertaruh nyawa. Apa? Bawakan pisaunya. Jangan macam-macam ya. Kami sudah minum araknya. Apalagi yang kau inginkan? Wang Tianlin, kau salah paham. Klan Linku terkenal di dunia karena pengobatan, dan aku adalah kepala keluarga klan Lin. Tentu saja aku menguasai inti dari pengobatan klan Lin. Tapi kau, Wang Tianlin, tidak percaya. Kalau aku tidak percaya, lalu kenapa? Yang aku patuhi adalah kepala keluarga klan Lin. Mengapa aku harus bertindak? Hanya karena kau menyuruhku? Tidak ada alasan seperti itu. Jadi, mari kita bertaruh sekali saja. Jika aku menang, kau akan tunduk pada keluarga Su selamanya. Jika aku kalah, posisi kepala keluarga klan Lin akan kuserahkan kepadamu. Bagaimana kau ingin bertaruh? Kau menusuk di antara tulang rusuk ketiga dan tulang rusuk keempatmu secara horizontal. Itu adalah posisi jantungmu. Kau bisa mencobanya. Jika aku bisa menyelamatkanmu, itu berarti aku menang, menunjukkan bahwa ilmu medisku masih lumayan. Jika aku tidak bisa menyelamatkanmu, maka aku, Lin Feng, kalah. Omong kosong. Kalau aku menang, aku mati. Apa gunanya menang kalau sudah mati? Kau benar-benar keterlaluan. Kalau kamu tidak berani bertaruh, sejak sekarang tutup mulutmu, dan jadilah anjing yang patuh. Selain itu, barusan kamu berkali-kali berbicara tidak sopan. Aku akan mengambil setengah dari harta kekayaan klan Wang milikmu. Kamu. Karena kamu tahu klan Lin terkenal dengan ilmu pengobatannya di dunia. Lalu, apakah kamu tahu? Apa pencapaian tertinggi dari ilmu pengobatan klan Lin? Menghidupkan kembali orang mati dan menyembuhkan luka parah. Aku sudah mencapai tingkatan itu. Apa kamu percaya? Kalau aku percaya, itu sama saja dengan menampar mukaku sendiri, secara total mengakui identitasnya, sebagai kepala keluarga, nasibku tidak akan baik. Tapi, kalau aku tidak percaya, aku harus menusuk diriku sendiri. Taktik yang bagus, di usia semuda ini, ternyata bisa menusuk hati orang. Aku hanya memberimu waktu 5 menit untuk berpikir. Kalau setelah 5 menit, kamu tidak bertaruh, maka merangkaklah keluar dari sini. Merangkak ke pusat kota Jiangcheng, sebagai hukuman atas ketidakhormatanmu terhadap klan Lin. Kamu datang dengan 2 kata, kesetiaan, masuk melalui pintu ini, dan sudah tidak bisa keluar dari situasi ini. Zhang Donghai, kamu juga harus bertaruh. Kamu gila ya? Aku pulang. Pulang? Sepertinya kamu tidak bisa pulang. Jika dibuang di sini hari ini, pasti harus menumpahkan darah. Kamu tidak seperti Wang Tianlin, statusmu terlalu rendah, jadi kamu tidak punya pilihan seperti dia. Kamu mau apa? Jika kamu berani bertaruh, bahwa kemampuan medisku telah mencapai tingkat membangkitkan orang mati dan menyembuhkan tulang, maka potong dirimu sendiri dengan pisau. Jika kamu tidak berani bertaruh, maka potong sendiri salah satu tanganmu. Mulai sekarang, menghilang dari wilayah timur. Taktik yang bagus. Ternyata begini cara memecahkan kebuntuan. Memang pantas jadi priaku. Dari awal sampai akhir hanya beberapa patah kata, sudah berhasil mendorong seseorang ke jalan buntu. Tuan Klan Lin, saya salah. Dia yang memaksa saya, dia yang memaksa saya untuk melawanmu. Saya salah. Sekarang saya benar-benar patuh kepadamu. Tuan Zhang, jika setiap orang datang mengancamku sekali, setiap orang datang meragukanku, lalu akhirnya hanya dengan meminta maaf, bisa mengakhirinya, lalu martabat klan Linku, mau ditaruh di mana? Lalu kamu mau apa? Apa kamu benar-benar akan memotong salah satu tanganku? Memotong lidahmu juga bukan tidak mungkin. Kamu. Hukum tidak berlaku untuk banyak orang. Memaksa untuk mundur? Aha, kalian bahkan tidak melihat kalian itu siapa. Kalian tidak benar-benar berpikir posisi kepala klan Linku ini didapatkan begitu saja, kan? Zhang Donghai, lakukan saja. Bertaruh nyawa. Jangan kira, aku tidak tahu apa yang kau pikirkan. Kau ingin aku menyerah begitu saja, kan? Lanjutkan. Kau bertaruh bahwa aku tidak berani bertaruh denganmu. Baiklah,
Karena sudah begitu, aku Wang Tianlin bertaruh nyawa denganmu. Ayah, ada orang gegabah. Kepala keluarga sebenarnya menggunakan rencana yang terang-terangan. Semua orang meragukan kemampuan dan ilmu medis kepala keluarga, tapi puncak ilmu medis tidak lebih dari menghidupkan kembali orang yang hampir mati dan menyembuhkan tulang yang patah. Kepala keluarga membiarkan orang bunuh diri, bertaruh bahwa ilmu medisnya bisa menyelamatkan mereka. Tapi di dunia ini, bagaimana mungkin ada orang yang berani bertaruh nyawa? Di dunia ini, bagaimana mungkin ada orang yang rela menyerahkan nyawanya ke tangan orang lain? Tapi orang gegabah ini Wang Tianlin. Dia benar-benar berani. Kepala keluarga, mulai sekarang, aku tidak akan lagi memanggilmu Tuan Muda. Aku Wang Tianlin bertaruh nyawa denganmu. Kau terima atau tidak? Ayah, bicaralah. Bagaimana ini? Jangan-jangan Wang Tianlin benar-benar akan mati di sini? Jika Wang Tianlin mati di sini, martabat keluarga Lin akan menerima pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Maka kepala keluarga Lin... Kau tidak mungkin juga melakukan ilmu medis kepala keluarga, kan? Apa? Saya memang menunggu perkataanmu itu. Wang Tianlin, lakukanlah. Tuan keluarga, dia adalah orang terpintar yang paling luar biasa dalam sejarah klan Lin. Kemampuan medisnya tidak hanya tak tertandingi di masa lalu dan sekarang, tetapi strateginya juga sangat jauh ke depan, jauh melampaui orang-orang seusianya. Tahukah kamu, sejak kedua orang ini masuk, mereka sudah terjebak dalam perangkap ini. Lakukanlah. Apakah dia benar-benar sedang bertaruh? Saya tidak berani. Mengapa kamu memegang pisau, tapi ragu-ragu untuk bertindak? Saya tidak akan mati, kan? Dia tidak mungkin benar-benar tidak berguna, kan? Dia tidak mungkin benar-benar sampah, kan? Saya mempertaruhkan hidup saya untuk bertaruh bahwa dia bukan sampah. Saya bertaruh. Tapi saya punya 3 permintaan. Silakan katakan. Yang pertama, saya ingin semua kepala keluarga datang ke lokasi agar kamu tidak ingkar janji. Bisa. Kedua, jika saya menang, maka saya pasti akan mati. Taruhan ini, biarkan putra saya yang melaksanakannya dan mewarisi posisi kepala keluarga klan Lin. Kamu bisa tenang jika kamu menang. Posisi kepala keluarga klan Lin akan diserahkan begitu saja. Bahkan jika sebelum meninggal kamu mempercayakan seekor anjing untuk mewarisi posisi kepala keluarga klan Lin, itu bisa saja. Ketiga, berikan saya 3 jam. Saya akan pulang sebentar untuk membereskan urusan terakhir. 1 jam. 2 jam? 1 jam. Sialan. Brengsek. Baiklah, 1 jam. Jika seorang pria terhormat telah mengucapkan kata-katanya, bahkan 4 kuda tidak bisa menariknya kembali. Cepat. Tinggal 1 jam lagi. Cepatlah. Jangan memikirkan apapun. Cepat. Apa? Kakak Wang Tianlin akan mempertaruhkan nyawanya. Sekarang semua kepala keluarga dari Provinsi Barat Daya segera menuju Jiangcheng. 1 jam lagi Wang Tianlin akan mempertaruhkan nyawanya dengan Lin Feng. Ini bukan mencari masalah, kan? Ini adalah kesempatan yang sangat bagus. Jika Wang Tianlin meninggal, dia memenangkan taruhan, itu berarti klan Lin tidak memiliki siapa-siapa. Jadi, mengapa kita harus terus menuruti perintah klan Lin? Hati-hati berbicara. Apa yang salah dengan apa yang saya katakan? Kepala keluarga Lin sudah menghilang selama 8 tahun. Selama 8 tahun, selalu seorang wanita yang bertindak sebagai kepala keluarga. Semua orang sudah lama merasa tidak senang. Sekarang kepala keluarga Lin muncul lagi, namun dia adalah seseorang yang tidak berdaya. Bagaimana mungkin ini bisa membuat kita patuh? Lalu, apa gunanya kita mengikuti klan Lin jika seperti itu? Siapkan mobil. Segera pergi ke Jiangcheng, keluarga Su. Baik. Ngomong-ngomong, siapkan 2 helai kain. 1 ditulis setia, yang lain ditulis setia. Ditulis sama? Tidak sama. 1 adalah kesetiaan yang tulus. Yang lain, tanpa hati di bawahnya. Baik. Jika Lin Feng menang, mulai sekarang klan Lin tidak akan ada yang bisa menggoyahkan posisinya. Maka aku akan setia. Jika Lin Feng kalah, mulai sekarang klan Lin tidak akan punya wibawa lagi. Maka aku hahaha. Bertaruh nyawa. Wang Tianlin memang pantas menjadi yang teratas di seluruh barat daya. Di atas 2 juta kilometer persegi. Sungguh punya keberanian, bersedia menggunakan nyawanya. Untuk membuktikan apakah klan Lin benar-benar memiliki kemampuan. Orang-orang, sampaikan perintahku. Semua orang segera menuju Jiangcheng, keluarga Su. Baik, kepala keluarga. Siapkan sebilah pisau dan sehelai kain. Kain itu ditulis setia. Mengapa demikian? Jika Wang Tianlin meninggal, ayunkan pisau ke arah klan Lin. Jika Wang Tianlin hidup, semua orang angkat kain putih untuk setia kepada klan Lin. Baik. Ayah dan Lin Feng mempertaruhkan nyawa?
Ayah, Sudah dengar? sudah dengar? Ayah, kau sudah pikun? Bagaimana bisa kau mempertaruhkan nyawa dengan Lin Feng? Bagaimana jika Lin Feng itu tidak berguna? Apa yang akan kau lakukan? Berkemaslah. Ikuti aku ke klan Su Jiangcheng. Jika Lin Feng bisa menyelamatkanku, maka kau akan bersumpah setia kepadaku bersama klan Su, setia kepada klan Lin, tanpa ragu. Jika aku mati, itu membuktikan Lin Feng tidak bisa menyelamatkanku, maka kau bawalah semua orang, lindungi Lin Feng dengan baik. Apa? Kepala keluarga menghilang selama 8 tahun. Klan Lin melemah. Meskipun 100 keluarga secara lahiriah menghormati keluarga Lin, sebenarnya mereka sudah tidak setia. Sekarang kepala keluarga terbangun dan melamar keluarga Su. Begitu megahnya, tetapi 100 keluarga tidak ada yang merespons. Segala sesuatu dari keluarga Wangku diberikan oleh klan Lin, tidak ada keraguan sedikit pun terhadap klan Lin. Dan keturunan klan Wangku tidak akan pernah mengkhianati klan Lin. Hari ini, aku, Wang Tianlin, memutuskan untuk ikut serta dalam permainan, membantu klan Su naik pesat, menjaga klan Lin tetap kokoh. Setahun yang lalu, leluhur klan Wang saya hanyalah seorang pedagang kecil, beruntung diselamatkan oleh klan Lin. Sejak itu, keluarga kami mencapai puncak di barat daya ini. Jadi, sekarang klan Lin sedang dalam kesulitan. Banyak keluarga tidak sehati. Klan Wang saya harus menghadapi segala kesulitan, tanpa ragu. Jadi maksudnya, ayah hanyalah pion. Ayah rela menjadi pion ini. Tahukah kamu? Ketika ayah mengucapkan sumpah setia, Tuan Lin bahkan langsung mengerti. Dan pada saat yang sama, kami mencapai pemahaman tanpa kata-kata. Jika ayah meninggal, janji Lin Feng kepadaku adalah untuk menjadikan keluarga Wang sebagai keluarga terkemuka, nomor 1 di Huaxia, dan kamu adalah orang nomor 1 di Huaxia yang tak terbantahkan. Tapi kamu harus ingat, ketika kamu mencapai puncak, hal pertama yang harus kamu lakukan adalah melindungi Lin Feng dengan sekuat tenaga. Sama seperti 100 tahun yang lalu, klan Lin melindungi keluarga Wang saya. Ayah mengorbankan diri ke dalam permainan ini. Ayah tidak mempertaruhkan nyawa. Ayah mempertaruhkan perubahan besar di dunia ini. Hahaha. Hahaha. Orang yang melakukan kebaikan besar, mati pun takkan menyesal. Lin Feng, tidak disangka. Wang Tianlin ini ternyata orang yang gegabah. Dia bahkan berani mempertaruhkan nyawanya denganmu. Ini harus bagaimana? Bagaimana jika Wang Tianlin mati di sini? Maka klan Lin tidak akan stabil. Sebaiknya kita memikirkan cara mengatasinya lebih awal. Bapak Su, Nona Su, kalian jangan khawatir. Semua ini ada dalam kendali kepala keluarga. Lin Feng, apa kau masih punya rencana cadangan? Rencana cadangan apa? Apa kau masih punya rencana cadangan? Bertaruh bahwa dia tidak berani melawan dirinya sendiri. Jika demikian, di mana kewibawaan klan Linku? Aku kembali muncul justru untuk membuat semua orang di dunia ini tunduk dan patuh. Jika tantangan ini tidak bisa dilewati, maka hadiah lamaran ketiga tidak akan pernah dikirimkan. Lin Feng, kita jangan bertaruh lagi. Aku sudah setuju untuk menikahimu. Hadiah lamaran ketiga ini, kita tidak usah saja ya. 3 hadiah lamaran adalah aturan. Ini bukan sepenuhnya masalah keluarga Lin. Ini juga untuk ditunjukkan kepada semua orang di dunia. Tapi, bagaimana jika dia benar-benar melukai dirinya sendiri dengan pisau? Sesuai dengan keinginanku. Tidak bisa. Telepon darurat 120 sekarang saja. Minta ambulans bersiap. Tunggu dulu. Saya pernah bertugas di unit gawat darurat. Biar saya yang tangani. Saya dengar Raja Tianlin dari barat daya akan bertaruh nyawa dengan Tuan Lin Feng. Meskipun saya seorang dokter, tetapi saya tahu bahwa Tuan Lin Feng tidak boleh mundur sekarang. Sekali mundur selangkah, itu bukan hanya masalah 1 nyawa saja. Mungkin akan terjadi kekacauan besar di dunia jika Wang Tianlin benar-benar ingin mencelakai dirinya sendiri. Dengan bertaruh nyawa, maka Tuan Lin akan merebutnya kembali dari tangan malaikat maut. Benar kan? Saya dengar Anda adalah dokter utama saya sebelumnya. Belum sempat saya berterima kasih dengan baik. Silakan duduk. Klan Lin adalah keturunan tabib sakti dengan keahlian medis yang luar biasa. Jika ini diceritakan, orang luar sama sekali tidak akan percaya. Saya pernah menjadi dokter Anda. Hahaha. Hanya kebetulan belaka. Keahlian unik tabib sakti dalam legenda, yaitu menghidupkan orang mati dan menyembuhkan tulang. Apakah itu benar atau palsu? Nanti Anda akan tahu sendiri. Bagaimanapun, saya belajar kedokteran. Nanti jika ada yang butuh bantuan, Tuan Lin Anda tinggal perintahkan saja saya. Baiklah, saya masih dalam masa pemulihan dan sulit bergerak. Kalau begitu, Ketua Zhang bisa menjadi asisten saya. Berapa lama lagi kita harus menunggu? Sebelum semuanya terungkap, kita berdua tidak bisa pergi. Adik keempat, saya sudah 8 tahun tidak melihat keponakan saya. Begitu dia bangun, dia harus menghadapi situasi yang begitu sulit. Saya tidak tega.
Tidak ada pilihan. 8 tahun ini saya memimpin klan Lin, semua orang tidak mengakui saya. Jika terus begini, cepat atau lambat akan terjadi masalah besar. Setiap keluarga itu seperti bisul, jadi saya harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membuat bisul ini pecah dan mengeluarkan nanahnya. Biarkan Lin Feng yang memecahkan bisul ini, barulah setelah itu, kita bisa menyelesaikan semuanya untuk selamanya. Saya khawatir, keponakan saya ini tidak punya kemampuan untuk memecahkan bisul itu. Kakak juga terlalu tidak percaya pada Lin Feng, ya? Bukan saya tidak percaya kemampuannya. Dia baru saja bangun, tubuhnya lemah, bahkan kakinya pun masih sulit bergerak. Bagaimana dia bisa melakukannya? Terakhir kali saya melihatnya, saat dia menampilkan ilmu sakti klan Lin, dia tidak perlu melakukannya sendiri. Apa? Dia bahkan melampaui leluhur? Terakhir kali dia melakukannya, kakak tahu, menurut saya, dia seperti siapa? Siapa? Hakim akhirat. Hakim akhirat yang menguasai kitab hidup dan mati. Apa? Ini. Kakak pikir saya menjebaknya, padahal saya sedang menyiapkan panggung untuknya. Jenius langka klan Lin yang hanya muncul 1000 tahun sekali. Sudah saatnya membuat dunia tunduk. Jika Wang Tianlin mati, semua serbu masuk, habisi tanpa ampun. Baik. Jika Lin Feng tidak bisa menyelamatkan Wang Tianlin, semua serbu masuk, habisi tanpa ampun. Jika ia menyelamatkan Wang Tianlin, semua angkat bendera putih dan setia padanya. Baik. Para kepala keluarga 8 keluarga bangsawan Barat Daya, datanglah untuk menyaksikan. Wang Tianlin, dari Provinsi Barat Daya, datang untuk mempertaruhkan nyawa. Mulai saja. Lakukan saja. Ayah kamu? Pemimpin keluarga Lin, apakah taruhan masih berlaku? Tentu saja masih berlaku. Baik. Tunggu. Apa jangan-jangan ini jebakan kalian? Kamu ini siapa? Berani mempertanyakan pemimpin keluarga? Aku tidak bermaksud apa-apa. Aku hanya menebak-nebak saja. Bagaimana jika Wang Tianlin pura-pura mati? Jika Wang Tianlin sengaja merencanakan kematian palsu, maka pemimpin keluarga tidak perlu turun tangan. Aku saja yang maju. Aku juga bisa menyelamatkannya. Hahaha. Betul, memang seperti itu. Pemimpin keluarga Liu memang mempertimbangkan semuanya dengan matang. Kemungkinan ini juga tidak bisa dikesampingkan. Liu Zong. Hadir. Pertimbanganmu memang teliti. Dan memang ada kemungkinan seperti itu. Bagaimana kalau begini? Kamu saja yang bertaruh nyawa untukku? Tidak. Aku tidak bertaruh. Aku juga tidak mengincar posisi pemimpin keluarga Lin. Mengincar posisi ketua klan Lin. Baiklah, ketua keluarga Liu. Anda juga berpartisipasi dalam taruhan ini. Bagaimana? Anda mempertaruhkan nyawa. Jika Anda tidak mengincar posisi ketua klan Lin, itu juga bisa. Jika Anda menang, seluruh kekayaan klan Lin akan menjadi milik Anda. Jika saya menang, itu berarti saya mati. Untuk apa saya butuh uang sialan itu? Tidak. Saya tidak bertaruh. Saya hanya berandai-andai saja. Hahaha. Oh, jadi begitu. Kecurigaan Anda normal. Begini saja, ambil pisau ini, pergi, dan cabut nyawa Wang Tianlin. Jangan tertipu. Jika saya bertindak dan Wang Tianlin benar-benar mati, saya akan menjadi pembunuhnya. Keluarga Wang pasti tidak akan membiarkan saya begitu saja. Mereka akan menghancurkan keluarga Liu. Saya bahkan tidak berani membunuh ayam. Jangan. Saya hanya berteori saja. Bagaimana jika saya menjadi saksinya? Tabib Ye datang. Benar. Tabib Ye datang. Tabib Ye ini, leluhurnya, dan Tabib Sucilin, mereka berdua adalah tokoh yang sama terkenal. Tabib Ye ternyata juga keluar gunung. Tabib Ye, saya sudah lama mendengar nama Anda yang agung. Anda siapa? Saya seorang dokter pengobatan barat. Universitas kedokteran kami didirikan oleh murid cucu Anda. Anda juga adalah pilar penting dalam dunia kedokteran negara kami. Saya mengagumi Anda. Tabib Ye, tolong berikan saya tanda tangan. Salam hormat, Ketua Keluarga Lin. Salam hormat, Kepala Keluarga Lin. Dokter Ye. Usia masih muda, tidak tahu tata krama. Melihatku tidak memanggil sesepuh, malah hanya memanggil dokter. Aku dengar, Kepala Keluarga baru Klan Lin, baru berusia 30 tahun, sudah berani menyatakan bahwa dia telah menguasai intisari ilmu pengobatan Klan Lin dan juga dapat mengaplikasikannya dengan baik. Aku sengaja datang hari ini, hanya ingin melihat apakah itu hanya omong kosong atau hanya memanfaatkan nama besar leluhur, anak manja yang tidak tahu diri, atau di dunia ini. Memang benar? Ada orang yang luar biasa seperti itu? Kalau begitu hari ini Dokter Ye harus melihat dan menyaksikan sendiri betapa luasnya dunia di luar sumur ini. Kau bilang aku seperti katak dalam tempurung. Dalam bidang medis Anda memang katak dalam tempurung. Anak kecil yang kurang ajar.
sombong, dan angkuh. Aku datang ke sini hari ini untuk menjadi saksi. Tadi kalian bilang Wang Tianlin dicurigai mati suri atau apalah itu. Baik, hari ini aku akan menjadi pemeriksa mayat. Kalau begitu ini yang terbaik. Dengan Dokter Y yang memeriksa mayat, jika kakak Wang benar-benar meninggal, baru kemudian ditolong oleh kepala keluarga Lin. Aku ingin lihat siapa yang berani berbuat curang di bawah pengawasan Dokter Y. Bau alkoholnya kuat sekali. Minum sebotol. Haha. Kepala keluarga Lin, lihatlah. Boleh. Kalau begitu hari ini aku akan... Tunggu sebentar, berikan pisau lagi kepada Zhang Donghai. Kepadaku? Untuk apa kepadaku? Aku sudah bilang tadi, setelah melangkah masuk pintu ini, tidak ada yang bisa keluar tanpa cedera. Jika tidak, di dunia ini, bukankah semua orang bisa menginjak-injak klan Lin tanpa harus membayar konsekuensinya? Beri kamu 2 pilihan. Pertama, kamu juga pertaruhkan nyawa. Kedua, tinggalkan satu tangan. Saya tidak mau. Datang tanpa permisi, mencari masalah dengan saya. Tidak menghormati klan Lin. Dengan 2 kata, kesetiaan, tapi sengaja menghilangkan kata hati. Wang Tianlin sudah menanggung akibatnya. Bagaimana denganmu, Lin Wanyao? Saya di sini. Dia tidak mau bersikap hormat. Kalau begitu, bantu dia bersikap hormat. Baik. Tolong saya, Kak. Kakak, tolong saya. Ketua keluarga Lin, apa ini? Tidak sedikit keterlaluan. Benar. Kenapa? Kamu mau menggantikannya? Ah, tidak. Kalau begitu, tutup mulutmu. Hahaha, ketua keluarga Lin. Saya salah, saya tahu saya salah. Keluarga saya, keluarga Zhang, bersedia menjadi abdi setia keluarga Lin, mengikuti jejak keluarga Su dan keluarga Lin. Benarkah? Benarkah? Saya bersumpah. Serahkan 80% dari aset keluarga Zhang kepada keluarga Su. Maka kamu bisa hidup. Dengan sisa 20%, kamu masih bisa menjadi orang kaya. Apa 80%? 80% aset itu adalah hukuman karena kamu tidak menghormati klan Lin dan berkhianat. Kamu tidak mau? Saya mau. Saya ada di sini hari ini untuk memberitahu kalian semua bahwa berniat buruk akan ada harganya. Itu tidak bisa diabaikan hanya dengan sebuah permintaan maaf. Sebelum berniat buruk, lihatlah diri kalian sendiri dulu. Apakah kalian mampu membayar harganya? Saya akan memberitahu kalian satu hal lagi. Melawan Lin Feng, apakah kalian pantas? Saya bisa membuat kalian mati dan juga bisa membuat kalian hidup. Wang Tianlin, lakukan. Ayah, jangan. Kalau begitu hari ini, saya bertaruh bahwa kamu yang masih muda tidak mungkin menguasai inti medis klan Lin. Ayah. 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 Aduh. Bagaimana? Sudah meninggal? Ayah. Lin Jiazu bisa bertindak sekarang? Sudah waktunya menunjukkan bakatmu yang luar biasa itu? Kenapa terburu-buru? Jangan-jangan dia ingin Wang Tianlin mati? Jika ingin menyelamatkan, kenapa tidak dari tadi? Apa maksudmu? Dia belum sepenuhnya meninggal. Nanti saja kalau sudah benar-benar meninggal. Kau tidak berniat menyelamatkannya? Belum sepenuhnya meninggal, kalau sudah benar-benar meninggal, bagaimana mau menyelamatkannya? Menurutku Lin Feng memang tidak berniat membiarkan Wang Tianlin hidup. Dia memang ingin Wang Tianlin meninggal. Betul? Mana ada seperti ini? Menyelamatkan orang bukankah lebih cepat lebih baik? Kenapa malah mengeluh Wang Tianlin belum sepenuhnya meninggal? Lin Feng, cepat pergi. Tidak perlu terburu-buru. Lin Feng, kamu katakan yang sebenarnya kepadaku. Apakah kamu tidak ingin menyelamatkannya lagi? Kalau begitu cepat obati dia. Betul. Ayah mertua, klan Lin Tabib mampu menghidupkan kembali orang mati dan menyembuhkan patah tulang. Apa maksudmu? Maksud menghidupkan orang mati adalah menyelamatkan orang yang sudah meninggal. Dan menurut legenda leluhur tabib suci klan Lin saya, pernah menggali seorang yang sudah meninggal 3 hari dari kubur, lalu menyelamatkan. Oleh karena itu, ia dikenal luas di dunia persilatan. Sangat ajaib. Orang yang sudah meninggal 3 hari masih bisa diselamatkan? Betul. Ada hal seperti ini? Tentu saja, menghidupkan orang yang meninggal juga ada risikonya. Tidak 100% bisa disembuhkan. Secara teori, setelah seseorang meninggal, tidak ada kemungkinan untuk diselamatkan. Klan Lin mencatat leluhur mereka bisa menghidupkan orang mati, itu hanya karena pasiennya hanya mati suri. Jadi maksudmu Wang Tianlin mati suri? Itu tidak mungkin. Tadi tusukan pisau itu jelas-jelas sudah menembus jantungnya. Lalu kenapa? Di dunia ini hanya ada 2 jenis luka, luka luar dan luka dalam. Luka luar bisa diobati dari luar, cukup dengan dijahit saja bisa sembuh. Yang paling sulit diobati adalah luka dalam, dan kebetulan keahlian terbesar klan Lin adalah luka dalam. Tabib Ye,
tolong selamatkan ayah saya. Bisakah kamu menyelamatkannya? Ayah saya, bisakah Anda menyelamatkannya? Orang yang sudah meninggal tidak bisa hidup kembali? Tidak. Saya dengar ilmu pengobatan Yeshenyi telah mencapai puncaknya, mampu menghidupkan kembali orang mati, dan menyembuhkan tulang yang patah. Hahaha. Itu hanya sebuah mitos. Saya tidak bisa melakukannya. Lagi pula, bukankah dia bertaruh nyawa dengan pemimpin keluarga Lin? Apa hubungannya dengan saya? Bukankah pemimpin keluarga Lin bisa menghidupkan kembali orang mati dan menyembuhkan tulang yang patah? Anda bisa memohon padanya? Pemimpin keluarga Lin, tolong selamatkan ayah saya. Anda bilang bisa menyelamatkannya. Tolong selamatkan dia. Ya, saya memang mengatakannya. Mohon cepat bertindak. Waktunya sudah tiba. Direktur Zhang. Tuan Lin, Kalau begitu, silakan Direktur Zhang yang mengobatinya. jangan. Saya tidak memiliki kemampuan seperti itu. Lagi pula orangnya sudah meninggal, luka di jantung seperti ini. Tidak mungkin bisa dihidupkan kembali. Meskipun dia melukai dirinya sendiri di meja operasi, penyelamatan pun tidak akan sempat. Tuan Lin, Anda tidak bisa menjerumuskan saya. Maksud saya adalah, kaki saya tidak nyaman. Jadi saya meminta Direktur Zhang untuk menggantikan saya mengobati. Saya akan memberitahu Anda bagaimana caranya. Baik. Aduh, bagaimana ini bisa dilakukan? Apa dia sudah dingin? Sudah dingin. Bedah dadanya. Lakukan saja. Baik. Orang lain yang bertindak? Sudah dibedah. Lalu? Kemarilah. Tuan Lin. Lihat, orang ini sudah benar-benar meninggal. Bagaimana mungkin? Luka di jantungnya. Posisi lukanya adalah tusukan tembus di atrium kiri. Panjang penampang luka sekitar 3 cm. Bagaimana Anda tahu? Mendeteksi denyut nadi tanpa sentuhan langsung? Tidak mungkin, Lin Feng. Anda bisa mendeteksi denyut nadi tanpa sentuhan langsung? Lalu bagaimana Anda melakukannya? Betul. Dia bahkan tidak melihatnya. Sudah tahu letak luka di jantungnya? Aku akan melihatnya. Astaga, benar. Jahit menggunakan benang usus domba di sekeliling luka tembus. Hanya jahit 7 jahitan, tidak boleh lebih dari 1 jahitan, dan tidak boleh kurang dari 1 jahitan. Bapak Lin, saya bisa melakukannya. Anda bisa mendiagnosis tanpa sentuh langsung? Anda benar-benar bisa mendiagnosis tanpa sentuh langsung? Ya, kenapa memangnya? Tabib Ye, dia tidak memeriksa denyut nadi. Mengapa Anda bilang dia mendiagnosis tanpa sentuh langsung? Mendiagnosis tanpa sentuh langsung hanyalah sebuah perumpamaan. Artinya, dokter tidak perlu menyentuh langsung pasien, cukup menyentuh orang di dekat pasien, atau barang yang digunakan oleh pasien, sudah bisa secara akurat menentukan di mana letak luka pasien. Tadi Lin Feng mencium-cium lengan baju ketua Zhang ini, dan sudah bisa secara akurat menentukan seberapa besar luka Wang Tianlin, di mana letaknya. Inilah tingkatan mendiagnosis tanpa sentuh langsung. Tapi ini tidak mungkin. Mendiagnosis tanpa sentuh langsung, dibandingkan dengan menghidupkan kembali orang mati, ini adalah keberadaan yang lebih menakutkan. Bisa disebut seperti malaikat kematian. Anda belum mencapai usia 30. Bagaimana Anda bisa mendiagnosis tanpa sentuh langsung? Sudah saya katakan, itu hanya karena wawasan Anda terlalu rendah. Di dunia yang luas ini, ada banyak hal yang tidak terduga. Bagaimana Anda melakukannya? Manusia adalah sebuah wadah. Darah dan ki mengalir di dalamnya. Jika ada bagian yang rusak, darah akan mengalir keluar. Darah yang mengalir dari tempat yang berbeda, meskipun tidak terlalu berbeda, namun memiliki bau yang berbeda. Saya akan memberikan contoh yang paling sederhana. Darah yang keluar dari usus, dan darah yang keluar dari ujung jari, baunya tidak sama. Usus, ujung jari, bau kotoran. Begitulah maksudnya. Anda mengerti, Dokter Ye? Bisa begitu ya? Sedangkan darah di atrium kiri dan atrium kanan, rasanya tidak sama. Luka besar dan luka kecil, baunya juga tidak sama. Semua ini menurut saya sangat sederhana, cukup sedikit membedakan dan bisa dibedakan. Namun bagi Anda, mungkin sangat sulit. Bau ini bisa dibedakan juga? Tuan Lin, sudah selesai dijahit. Benar-benar 7 jahitan saja. Tidak lebih tidak kurang, tepat 7 jahitan. Ambil lagi 7 jarum perak, masing-masing tusukkan ke titik akupuntur Tianshu, Yongquan, Baihui, Yintang, Qi Hai, Tanzong, dan Feng Qi miliknya. Tuan Lin, saya tidak tahu yang mana. Saya belajar kedokteran barat. Kalau begitu saya saja. Titik akupuntur Tianshu, Yongquan, Baihui, Yintang, Qi Hai, Tanzong,
Feng Qi. Lalu, apa ini? Obat yang dapat bereaksi keras dengan alkohol? Saya mengerti. Baguslah kalau sudah mengerti. Pergilah. Lin Feng, saya sangat kagum. Mulai sekarang, ketika saya bepergian, saya akan memperkenalkan diri sebagai murid Lin Feng. Ini. Apa yang dimengerti Tabib Agung Ye? Ada apa ini? Ya ampun, apakah Tabib Agung Ye akan menjadi murid Lin Feng mulai sekarang? Saya pamit undur diri. Masalahnya sudah selesai. Wang Tianlin, hidup. Tabib Agung Ye. Tidak benar Tabib Agung Ye. Dia tidak hidup. Dia masih belum hidup. Dia belum hidup. Dia akan hidup segera. Bukan. Ini. Belum hidup ya? Aduh. Benar-benar hidup? Hidup. Benar-benar hidup? Ayah, Bagaimana bisa begini? Saya hidup. Menurutmu bagaimana? Haha. Ini benar-benar ilmu pengobatan legendaris klan Lin. Wang Muren, menghormat klan Lin. Mulai sekarang, nyawa saya adalah milik kepala keluarga. Menghormat kepala keluarga. Mulai sekarang, keluarga-keluarga terpandang di dunia akan tunduk pada klan Lin. Kalian semua pasti sudah bersiap-siap kan? Ada yang menginginkan nyawa saya, ada yang berhati busuk. Tapi saya hanya ingin mengatakan dua hal. Pertama, jika klan Lin ingin membereskan seseorang, harganya bukan hanya kematian, tapi pertama-tama kami akan membunuhmu, lalu menghidupkanmu lagi, lalu membunuhmu lagi, dan menghidupkanmu lagi. Kalian sebaiknya memikirkannya baik-baik. Menghidupkan lalu membunuh lagi. Ya ampun. Kedua, bagi mereka yang berhati busuk terhadap saya bisa saja tidak menuntutnya. Tapi harus seperti Zhang Donghai, secara sukarela menyerahkan 80% harta keluarga. Maka bisa hidup sebagai orang kaya. Klan Liu bersedia menyerahkan 80% harta keluarga. Keluarga Shu juga bersedia menyerahkan. Keluarga Zhang bersedia menyerahkan 80% harta keluarga. Keluarga Jiang bersedia menyerahkan 80% harta keluarga. Hidup. Dia berhasil. Dengan satu tindakan, semua orang takluk padanya. Di masa depan, dia akan memimpin klan Lin mencapai ketinggian yang tidak pernah dicapai oleh leluhur. Mulai sekarang dia bisa membunuh seseorang, lalu menghidupkan kembali, membunuh lagi, dan menghidupkan lagi. Seperti seorang hakim dari akhirat, menguasai buku hidup dan mati manusia. Siapapun yang berlindung pada klan Lin akan memiliki nyawa tambahan. Inilah yang dimaksud dengan semua orang takluk padanya. Tapi bagaimana sebenarnya dia melakukannya? Ayo pergi. Kita akan mengantarkan mahar ketiga. Ayo. Leluhur pernah berkata bahwa dokter tingkat rendah menyembuhkan orang, dokter tingkat menengah menyembuhkan hati, dokter tingkat tinggi menyembuhkan negara. Yang menguasai ketiganya dianggap sebagai dokter suci. Saya hari ini bertemu dokter suci yang sesungguhnya. Dia belum genap 30 tahun. Seperti apa dia akan tumbuh di masa depan? Dia memiliki keahlian medis yang mampu mengubah takdir langit dan bumi, menguasai prinsip hati manusia, dan mempermainkan semua orang dalam genggamannya. Ini adalah kesucian. Sejak Wang Tianlin melangkah ke keluarga Su, Lin Feng sudah mulai bertindak. Bungkusan obat itu bukanlah obat untuk menyelamatkan Wang Tianlin. 3 botol arak itulah yang sebenarnya. Jantungnya robek, tinggal dijahit saja. Tapi meskipun sudah dijahit, dia tidak akan hidup. Karena tidak ada lagi vitalitas. Namun Wang Tianlin, di bawah perhitungan Lin Feng, meminum 3 botol arak setelah masuk, baru bunuh diri di tempat setelah 3 botol arak itu, hanya perlu menjahit jantung dan mengobati luka luarnya saja. Sedangkan bungkusan obat itu dapat mempercepat katalisis alkohol, membuat alkohol yang sudah larut dalam darah mendidih kembali, dan terus-menerus beredar. Darah mengalir, Qi pun lancar, maka orang itu hidup. Luka dalamnya pun sembuh. Letak luka jantungnya ada di atrium kiri. Tindakannya datang dan pergi tak terlihat. Sangat menakjubkan. Kubunuh kau dulu, lalu kuhidupkan lagi. Benar-benar hidup. Ini adalah keajaiban alam. Aku tak sebanding 1/10 pun darinya. Serahkan 80% hartamu. Baik itu keberanian, Kenapa belum juga diminum? perhitungan, maupun ilmu pengobatan. Ini adalah seserahan ketiga dari klan Lin untuk Lin Zhan dan Lin Xin, diserahkan demi sang kekasih. Semoga Lin Feng dan Su Yun hidup bahagia 100 tahun dan selalu bersama. Bagus, bagus, bagus sekali. Mulai hari ini, kau adalah nyonya besar klan Lin. 8 tahun sudah. Maafkan aku, istriku. Bagus,